Oke, halo semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di acara webinar FISIP UI 97. Kali ini temanya tentang aquaponik. Sebelum mulai, mungkin saya ingatkan lagi tentang teman-teman ada yang baru kenal aplikasi Zoom, jadi ya ingat lagi bahwa kita nggak hanya mendengarkan moderator dan pembicara dan tanya jawab, tapi kita juga bisa ketika lagi berlangsung bisa juga chat. Kalau lihat di bawah itu ada yang chat, saling chat dengan teman-teman bisa juga. Lalu ketika sedang berlangsung, mohon juga kasih reaksinya, reaksi dalam bentuk virtual. Itu misalnya band nanti itu kasih tepuk tangan seperti ini, tepuk tangan, atau kasih jempol, misalnya bagus. Itu sih. Uh, Kalau nanti soal yang ingin bertanya jawab, nanti saya dibantu oleh co-hostnya Irfan Tony. Kayaknya, nah itu yang lagi melambai-lambai itu. Untuk memulainya, kayaknya kita foto dulu yuk, foto bareng dulu yuk. Teman-teman yang masih videonya ditutup, tolong dibuka sebentar dong, biar kita screenshot sebentar sebelum mulai, biar semangat dulu. Dibuka dulu sebentar. Yang mau foto, biasanya siapa? Erika ya? Erika, di screenshot aja. Tolong ya. Tangannya gimana tangannya? Ben, tangannya gimana, Ben? Oke, gini semua ya. Dua. Oke. Tiga. Halaman sebelahnya, Erika, ada berapa halaman tuh? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Erika. Ya, untuk tanpa membuang waktu lagi, kita mulai. Silakan untuk moderator kita kali ini, Bambang dari Sosio alias Babol. Ya. Terima kasih Pak Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, salam sejahtera. Buat kawan-kawan. Selama masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin buat semuanya. Oke, saya langsung buka aja. Untuk sekedar ngingetin lagi kalau minggu lalu kita pun sudah ngejalanin webinar ini. Awalnya sih ini statusnya cuma kita coba silaturahmi yang virtual, tapi ada sesuatu yang bisa kita dapat manfaatnya. Ketemunya sementara ini namanya ya webinar, padahal mah sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja. Karena khawatirnya kalau Ben kita minta jadi narasumber di webinar ini, beliau ini nggak akan mau sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya ini obrolan santai aja, jangan terlalu serius. Biar mudah-mudahan Ben juga nggak terlalu stres. Ya, oke. Sekali lagi mengingatkan, minggu lalu kita mungkin sempat ngebahas soal homeschooling. Kebetulan narasumbernya juga Om Dio yang udah hadir juga di sini. Dadah-dadah buat Om Dio, selamat bergabung juga. Dan kali ini, di minggu ini kita mau ngebahas soal aquaponik terkait dengan kondisi situasi terakhir. Ya, istilahnya kita semakin lebih banyak kegiatan di rumah, kemudian juga buat beraktivitas di luar rumah juga semakin berhati-hati, terus juga untuk beli makanan, beli minuman juga kita juga semakin was-was gitu kan. Nah ini kebetulan di antara kita, teman kita sendiri, Ben juga seorang penggiat aquaponik yang kita lihat tuh kita ngerasa ini bisa semacam sustainability, ketahanan di tingkat rumah tangga. Kalau di level domestik itu, di level rumah tangga, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam batasan tertentu ya. Mungkin nggak 100%, tapi ya ini nanti akan kita coba obrolin sama para aktivisnya lah, penggiatnya. Sebagai gambaran mungkin aquaponik ini sendiri awalnya kan lahir dari semangat yang orang-orang yang mungkin mulai mengkritisi penggunaan bahan-bahan kimia di pertanian yang sifatnya masif, kemudian mencoba membangun sendiri gitu kan, guna menghindari konsumsi bahan-bahan kimia dari industri pertanian. Nah, ini mungkin nanti Ben bisa cerita lebih lengkap lagi bagaimana awalnya Ben bisa terlibat di dalam sini, kemudian juga bisa menjadi penggiatnya, sama kemudian
ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak kemarin sempat di grup, Rina sempat tanya bedanya aquaponik sama hidroponik itu apa sih gitu loh. Nah ini mungkin nanti Ben bisa ngejawab semuanya. Jadi ya kita mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi, baik itu dari sisi penggiatnya maupun dari sisi yang saya juga masih belajar sama Ben soal aquaponik gitu kan. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang lebih banyak dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya persilakan Bung Ben. Terima kasih, silakan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini dapat giliran setelah Kak Dio minggu lalu untuk ngebawain tema mengenai ketahanan pangan ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya gue juga berharap waktu itu sih janjiin salah satu dari teman kita, nggak cuma gue doang. Akhirnya gue doang, gue nggak tahu, mungkin gue berharap teman-teman 97 juga yang di rumah itu sudah melakukan urban farming juga bisa muncul sih sebenarnya, minimal sharing informasi. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Karena gue juga bukan expert gitu loh. Kalau terus gue mulai dari ini aja dulu ya Om dan tante-tante sekalian. Kenapa gue tertarik nih namanya ketahanan pangan? Sebenarnya dari dulu tuh dari zaman SMP, SMA itu gue udah tertarik tuh namanya pertanian. Makanya pas kuliah tuh gue masuk ke administrasi pertanian FISIP UI. Nah, dulu awalnya tahun 2016 gue cari tahu gimana caranya kita itu bisa bercocok tanam di kota. Karena banyak berita tentang pangan yang makin tahun tuh makin berkurang karena jumlah penduduk makin bertambah. Nah, waktu itu dapatnya hidroponik. Nah, tapi semakin dalam gue ke hidroponik, semakin tahu kalau hidroponik itu menggunakan pupuk cair. Jadi nutrisi cair yang diproduksi secara massal oleh manufaktur. Yang notabene non-organik sih biasanya. Kebetulan gue dari 2004 sampai 2010 lah, udah mulai gue jual produk organik. Jadi gue agak sedikit paham mengenai apa-apa yang organik. Nah, ketika mulai hidroponik itu maksudnya pas mulai awal mau mulai hidroponik, pas gue tahu mereka harus menggunakan pupuk namanya AB mix buat dicampur, dan biasanya umumnya diproduksi oleh pabrikan besar, itu non organik setahu gue. Kalau mereka menyatakan organik, yang setahu gue enggak, karena hidroponik salah satu yang tidak diterima oleh komunitas organik di dunia untuk disertifikasi di Amerika maupun di Eropa. Itu setahu gue. Nah, waktu itu tapi ada opsi lain buat pupuk sendiri. Gue sampai buat pupuk sendiri waktu itu, namanya POC, pupuk organik cair, gue campur. Cuman berjalannya waktu gue tahu apa yang kita buat sendiri itu tidak akan optimal. Nah, gue terus sambil nyari terus. Akhirnya gue ketemu namanya aquaponik tahun 2017 kalau nggak salah. Aquaponik. Nah, dari situlah gue mulai itu aquaponiknya. Apa sih aquaponik? Mana ya, saudara-saudaraku? Oh, nih. Nah, ini aquaponik apa sih? Aquaponik sebenarnya ya gabungan dari aquaculture. Aquaculture ya itu budidaya sebenarnya, budidaya apa yang kita teman-teman tahu lah ya. Lele sekarang, apa tuh, ikan gurame, segala makhluk air itu yang dibudidayakan baik laut maupun tawar, itu namanya aquaculture. Itu aquaculture tuh mulainya mungkin baru 100 tahunan kali ya. Kalau nggak salah, kalau bahasa referensi 100 tahunan lah. Aquaculture itu. Di aquaculture dulu-dulu tuh awalnya kan butuh lahan yang besar, butuh kolam yang besar. Itu makin lama makin kesini menggunakan teknologi, mulai ada namanya RAS, recirculating aquaculture system. Jadi diputar airnya. Udah mulai teknologi itu, udah pakai listrik, udah pakai pompa segala macam. Mesti ada biological filtration, mesti ada pump tank, ada samtank atau pump tank, ada mechanical filtration, udah mulai. Nah, di sisi lain ada juga tuh budidaya yang masuk pertanian juga, namanya hidroponik. Hidroponik itu maksudnya buat mungkin karena di pertanian konvensional menggunakan tanah, lama-lama tanah jenuh juga pakai pupuk gitu kan. Terus ada yang mulai pakai yang tanpa tanah. Karena kalau tanpa tanah dengan hidroponik itu rasionya bisa jauh. Misalnya kalau tanah 1 meter bisa berapa?
taruhlah berapa ya, kalau 1 meter kita ibaratkan cuma 5 gitu kan, hidroponik mungkin bisa sampai 15 atau 10 tanaman dengan lahan yang sama misalnya. Kedua sistem ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Misalnya kalau di aquaculture itu, karena dia itu binatang air itu mengeluarkan amonia, mengeluarkan keringat seperti kita, atau dan feces, misalnya buangan setelah kasih pakan dia, termasuk pakannya juga, kalau nggak dimakan, dan apa dia makan terus dia keluar tainya gitu kan, itu jadi amonia itu sebenarnya, diproses gitu kan. Itu kalau nggak diproses, itu bisa membunuh ikan itu sendiri gitu. Emang beberapa bakal diproses sama bakteri, cuman karena nggak optimal. Mereka tidak baru diputer doang. Makanya biasanya kalau yang budidaya ikan itu secara reguler tuh airnya itu dibuang, diganti sama air baru misalnya gitu. Nggak semuanya, cuman diganti air baru. Nah, sebenarnya yang dibuang itu penuh kaya dengan nutrisi sebenarnya kalau buat tanaman. Nah, kebalikan sama yang hidroponik. Kalau hidroponik itu ya bercocok tanam dengan air tanpa tanah. Nah, sistem hidroponik itu banyak, ada macam-macam metode lah. Nah, nanti semua sistem hidroponik itu dipakai sama aquaponik. Cuman perbedaannya di mana? Akhirnya, tapi hidroponik itu menggunakan pupuk kimia pertama. Untuk AB mix, walaupun ada yang mengklaim itu organik. Pupuk cair itu yang isinya nutrisi itu relatif mahal karena lu mesti ganti terus. Kalau lu pakai itu lu mesti ganti terus. Dan itu ada masa jenuhnya. Kalau udah nutrisi udah habis, lu buang. Nah, buat beberapa orang yang concern masalah lingkungan, pembuangan air sisa nutrisi dari hidroponik itu menjadi masalah, jadi isu tertentu. Nah, digabunglah sama aquaponik akhirnya. Aquaponik itu seperti ini nih. Jadi sama-sama tuh ada ikannya, ada pohonnya. Ikan itu menghasilkan seperti tadi aquaculture, menghasilkan banyak amonia, menghasilkan yang akhirnya diproses menjadi, itu amonia belum bisa amonia itu bisa membunuh ikan itu sendiri ataupun tanaman. Tapi tanaman juga nggak bisa makan langsung amonia. Setiap keluar namanya amonia itu, biasanya kita tahu amonia itu dari bau. Kalau lo pada pernah ngeliat merah lele atau pernah ke tempat terakan lele, pasti bau kan tuh. Itu dari amonia. Nah, itu biasanya diproses ada bakteri. Bakteri itu diproses menjadi nitrit. Nah, nitrit ini belum bisa diproses sama tanaman, belum diambil. Diproses lagi jadi nitrat. Berubah tuh jadi nitrat, baru diserap sama tanaman, jadi nutrisinya. Bisa jadi nutrisi, tanamannya bisa tumbuh subur, airnya yang diolah sama tanaman jadi istilahnya ya, jadi pure lagi, jadi fresh lagi, jadi pure, terus berkurang penyakitnya buat ikan. Jadi aquaponik itu simbiosis. Kalau gue sih ngomongnya ekosistem kecil, karena ada simbiosis mutualisme antara tanaman dan ikan dan bakteri, termasuk kita manusia ya, kita yang makanin aja. Terus langsung aja masuk ke komponen dari sistem aquaponik. Ini komponen-komponen dari aquaponik ini sebenarnya hampir 100% sebenarnya itu komponen hidroponik. Cuman bedanya kalau hidroponik cuma pakai pupuk cair, nggak ada ikannya dan itu dibuang, sedangkan aquaponik enggak. Makanya dikatakan aquaponik itu 95% reserve air. Jadi lu nggak ngebuang air. Makanya itu sebenarnya bagus buat daerah-daerah yang kurang air, buat industri, misalnya budidaya ikan dan lain-lain. Ini kayak komponen pertama itu grow bed. Grow bed itu maksudnya ya bangun kasur. Ya, kasurnya buat bangunin tanaman. Ya pot ya, kalau lo lihat sebelah kiri itu namanya net pot. Warnanya biru, kayak pot biasa. Cuman dia bolong-bolongnya gede di samping biasanya. Sedangkan yang sebelah kanan itu, ini tanaman gua, pohon cabe, pakai media tanam, pakai pasir Malang. Seperti ini namanya grow bed. Nah, ini terus ada fish tank. Fish tank itu maksudnya kolam ikannya. Lo bisa lihat sebelah kiri itu ada akuarium. Nah, itu fish tank maksudnya akuariumnya. Yang sebelah kanan itu yang punya gua dulu pakai IBC tank. Lo bisa lihat kan ikan-ikannya pada sehat tuh, airnya bagus. Karena mereka belum sadar kalau mereka bakal kita goreng beberapa minggu kemudian. Tapi ya seperti inilah maksud gue. Jadi ya kan cakep kan kalau dalam rumah lo bisa nih di apartemen kayak pakai UV segala macam gini. Cuman ya kadang-kadang kasihan sama ikan. Gue terus terang waktu pertama kali gue nggak tega makan ikannya karena udah kayak anak sendiri.
lu gedein sendiri, mau makan sendiri, lu sadis juga kan jadinya ujungnya. Nah, fish tank. Itu tadi udah 2 ya. Nah, ini gue buat dari ini nih, pakai ABC tank. Biasanya umumnya baik hobi buat rumahan maupun yang berorientasi komersil pakai ABC tank seperti ini. Cuman kalau waktu gua sih kita cek dulu nih bekas apa, biasa bekas minyak goreng lah, bekas kimia, kayak kalau kimia nggak usah lah, bahaya kan gatal segala macam. Cari yang ramah lingkungan lah, kalau bisa yang food grade gitu kan. Harga secondnya dulu gue belinya 1,2, sekarang itu tahun 2015, sekarang gue rasa masih 1,2. Lu ngajak ribut dulu paling dapat 1,2. Nah sebelah kanan ya seperti ini nih gambarannya nih, lo potong 2 isi atasnya, udah jadi aquaponik ya kan. Nah, itu masuk namanya fish tank dan grow bed langsung tuh 2. Atau lu pakai tong kayak gini nih, 200 literan biru bisa juga. Ini namanya juga bisa jadi di bawahnya kita potong 2 kan, bawahnya jadi fish tank tuh, atasnya jadi grow bed. Nah, seperti itu. Lu tolong ignore tuh jemuran, tapi anak-anaknya lucu-lucu tuh, ponakan gua sendiri. Cuman dia mereka suka mengganggu aja. Nah, itu loh contohnya ya. Terus, nah ikan nih, yang penting utama banget nih. Ini ikan-ikan yang pernah gua tangkar. Kecuali koi ya, gue nggak mampu beli koi. Masa koi dimakan, nggak tega kan, sama Mas Koki, terlalu imut. Gue pernah ngerasain pertama kali buat aquaponik itu, ikan lele. Gue beli 200 ekor kalau nggak salah. Lele itu bisa hidup dengan kepadatan yang sangat padat. Mas gue dalam ukuran 1x1 misalnya volume, gue bisa naruh lele sekitar 300 sampai 500 ekor. Lu bayangin tuh. Tuh. Tapi ya itu baunya bukan main. Tapi kalau sistem aquaponik lo jalan, itu bau hilang. Bagusnya. Cuman kalau lo nggak ngerti lele, dia lapar dikit temennya dimakan. Ini suka makan temen nih si lele. Jadi kalau gue nyaranin kalau emang mau ini jangan kali ya. Apalagi pas gue awal-awal udah pas panen nih, udah panen ada 150 ekor kalau nggak salah. Gue tanya bini gue, tuh lele panen, siapa yang doyan lele? Nggak ada yang doyan lele, saudara. Satu keluarga nggak ada doyan. Anjir tuh udah jauh-jauh beli bibitnya. Akhirnya gue kasih tetangga gue tuh. Berapa hari mereka makan lele semua. Mungkin kalau ada jengkolan, ini ada lelean. Karena mereka makan lele terus. Nah, berikutnya yang keren sebenarnya gurame. Cuman gurame lambat. Dia juga nggak bisa padat gurame. Gurame manis. Saking lambatnya, lo nggak sadar tiba-tiba udah gede. Pas gede kan lo nggak enak lihatnya, kasihan orang tua lo makan. Gue cuekin tuh waktu itu. Terus bawal. Bawal itu cepet gedenya. Cuman rakus sama kayak lele. Dia kan keluarganya piranha ya. Gue pernah nyobain sekali gue panen. Gue keprak-keprak berkali-kali kagak mati-mati. Pakai palu kagak mati-mati juga. Wah, atau dosa banget tuh. Gue sampai ngucapin berapa kali tuh minta maaf sama Allah, ya Allah, gue ngebunuh makhluk kok nggak mati-mati gitu kan. Gue nyesel gue miara itu tuh, bener susah banget matinya. Terus yang paling ideal sebenarnya ikan nila. Nila itu di luar memang salah satu termasuk juga ikan yang ideal buat aquaponik karena buat pH aja dia bisa apa ya, kalau ngomong pH ya detail lagi. Nila itu lebih tahan banting dibanding yang lain. Ikan nila tuh. Dan enak juga kan rasanya. Gedenya juga cepat, bisa 4 bulan, 6 bulan gede. Kalau lo mau makan 2 bulan juga nggak masalah kalau gue sih. Ikan nila tuh. Dan dia tiba-tiba nih, lo miara misalnya nila 5 ya, di kolam lo lah. Pas 2 bulan, 3 bulan kemudian tiba-tiba banyak. Dia beranak sendiri, coba gue tahu dia dikawin apa enggak. Pokoknya dia beranak aja baik banget nila. Paling gampang nih, paling enak. Nah, sebenarnya aquaponik juga bisa buat ikan hias. Kayak ikan mas koki, lo taruh di akuarium depan rumah, lo kasih apa ya? Kasih filter di atasnya, terus lo tanam dalam rumah, kasih lampu gitu. Bisa tuh tumbuh tuh tanaman. Atau koi. Kalau koi pasti udah canggih deh. Lo punya koi, ternyata lo punya sistem sirkulasi air yang ajib pasti. Dan pasti itu hasil bagus. Koi itu bagus sebenarnya. Cuman sayangnya nggak bisa dimakan. Jadi nggak bisa bertahan hidup lo makan koi. Ingat dulu belinya mahal banget gitu kan. Nah ini berikutnya setelah ikan, grow bed, fish tank, sekarang ada lagi tanaman. Tanaman ini yang gue tunjukin hasil panen gue dulu nih pertama awal-awal. Ya alhamdulillah pada berhasil semua. Sebelah itu terong, tengahnya ini cauliflower apa namanya? Ya gue lupa lah, lo tau lah pasti itu apa yang tengah tuh. Gagal tuh gue tuh pokoknya. Karena kebetulan pas lagi bagus-bagus kayak gitu, pohon gue tinggi, gue antara milih pohon apa milih aquaponiknya. Akhirnya gue milih pohon, dia nggak dapat matahari tuh. Akhirnya ya kayak gitu tuh kecil-kecil gitu aja. Terus yang paprika juga bagus, berhasil. Ini berhasil semua gue.
ya, tanaman aquaponik yang membutuhkan banyak nutrisi seperti ini, yang buah-buahan. Jadi kalau teman-teman tertarik sama aquaponik, terus pingin kayak gini, pingin ada buah-buahan kayak gini, itu butuh extra effort tuh. Karena lu mesti nernak namanya bakteri itu dengan baik, dengan benar. Nah ini yang paling gampang nih. Ini gampang banget ini kalau kangkung, bayam sebelah kiri itu. Terusnya apa nih? Kemangi kalau nggak salah. Yang tengah dan satu selada air. Ini gampang banget. Nutrisinya itu mudah. Kalau aquaponik, kalau lu buat aquaponik, bohong aja lu nggak bisa ngasilin ini. Ini paling gampang nih. Pokoknya kecuali lu bukan ikan yang berenang, tapi lu yang berenang di situ ya, gue nggak tahu. Tapi kalau ikan pasti jadi nih kayak gini nih 3. Udah pasti aja. Lo kalau demen lalapan misalnya ngambil kanan tuh, orang Sunda misalnya makan kemangi juga nggak apa-apa, langsung bisa. Kalau kangkung gue nggak tahu bisa langsung apa enggak. Nah ini contohnya nih, kangkung gede banget sebelah kiri tuh bandingin sama anak gue. Bahkan anak gue kalah nutrisinya dibanding kangkung waktu itu. Nah sebelah kanan juga tuh gede banget kan parenya. Gue nggak makan pare sih, cuman gue waktu itu ngetes doang bisa buat pare nggak. Karena kan buat beberapa orang tantangan juga sih buat sesuatu apa buah-buah sayuran atau buahan yang membutuhkan nutrisi. Kan banyak yang gagal juga, jadi gue coba berhasil. Cuma nggak kemakan akhirnya. Nah, bakteri. Di bakteri ini ada yang lucu, kita ngambil bakteri yang positif ya teman-teman ya. Bakteri yang ngubah amoniak jadi nitrit jadi nitrat. Itu yang dibutuhkan oleh aquaponik. Itu doang sih. Oh, lupa. Sama listrik dan water pump. Ini butuh banget nih. Lu nggak mungkin jalan namanya sirkulasi tanpa listrik dan water pump. Itulah sama ke hidroponik, makanya atau aquaculture yang modern zaman sekarang pakai listrik. Dan ini baik yang sebelah kiri yang submersible yang di dalam itu sebenarnya lebih awet karena kerendam kan, dia panasnya jadi dia nggak gampang panas. Lu nyari yang keramik gitunya, jadi nggak gampang panas juga. Ini kalau ini yang buat luar lebih murah. Kalau yang di luar tuh posisinya lebih murah, tapi dia ya rentan konslet lah. Kalau lu mesti kasih tutup segala macam. Kalau buat hobis ya yang submersible, lu bisa cari yang wattnya kecil gitu kan. Kayak gue 18 watt misalnya. Ya masih bisa muter lah buat hobis kayak kita gini. Kayak gue sih utamanya. Nah itu aquaponik. Nah ini sekarang tipe-tipe dari sistem aquaponik nih, tipe-tipe ini sebenarnya banyak. Ini yang gue ambil umumnya mayoritas dipakai. Dan semuanya ini adalah sistem yang dipakai oleh hidroponik sebenarnya. Dicolong dari hidroponik dipakai dengan baik oleh anak aquaponik. Ini raft base atau deep water culture. Kenapa dinamain raft base? Ya karena pakai raft gitu ya, ngambang. Kalau kita sebagian kalau hobi itu pakai styrofoam. Nah gue nggak suka, jadi gue nggak mau ngerjain. Pakai styrofoam kan, dia pakai styrofoam tuh. Tapi ini salah satu metode yang dipakai oleh mereka-mereka yang berorientasi bisnis atau komersil. Karena menghasilkan lebih banyak rasio untuk menumbuhkan sayuran misalnya dibanding model yang lain nanti kita omong. Cuman ini juga banyak teknologinya juga. Di bawah air itu kan agak dalam tuh, mungkin sekitar 15 cm atau 10 cm. Akar itu butuh oksigen, jadi lu butuh lagi namanya aerator. Itu. Terus nih media field bed, ini yang gue pakai nih sebelah kirinya gue nih, baru nih matang dari oven sebelah kiri. Ini dari Indonesia khas, maksud gue negara-negara yang punya gunung banyak ya, dari vulkanik. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan tuh hidroton. Biasanya orang-orang luar tuh, orang Eropa, Australia, Amerika. Gue nggak tahu kenapa mereka pakai hidroton, mungkin di sana murah kali ya. Kalau di sini tuh mahal pak. Hidroton itu sebenarnya kayak clay gitu kan, kayak pebble kecil-kecil kayak lereng gitu, tapi isinya arang aktif. Canggih deh, gue pernah ngeplak sebelumnya, arang aktif dalamnya. Itu mahal tuh pak, 50 kilo. Lagian 800.000 kalau nggak salah. Kan lu sinting aja beli kayak gituan. gue pakai ituan aja akhirnya, pakai ya gini nih, pakai nyari pasir gitu, ngunek-ngunek ke orang bego, nyari pasir bisa. Atau lo nyolong punya tetangga lo, gue nggak nyaranin nih. Tapi kalau bisa malam-malam ambil. pakai apa? Aku sampai lupa tuh, sialan ngajarin maling. Kerikil pak, lo tetangga lo lagi ngebangun, lo minta, lo palak sih sebenarnya, gue bisa minta batu bata nggak? 2, lo mintanya 2, ngambilnya 5 gitu kan, lo pecah-pecahin, pecah-pecahin, bisa tuh. Kalau perlu gentengnya lo ambil sekalian, itu bisa juga. Pokoknya semua media, fieldbed itu, semua media itu bisa dijadikan. Apalagi yang porous, maksudnya bisa nyimpan air lumayan lama. Ini kayak, kalau kita itu pasir Malang itu lumayan, terus
Ideal sih si mahal satu nih si hidroton, cuman ya nggak ideal buat kantong. Tuh. Nah ini yang biasa lu pada lihat nih teman-teman kalau pemain hidroponik juga pasti tahu lah. Ini nutrien film teknik NFT. Lu lihat biasanya kan banyak tuh dijual tuh udah mulai banyak juga di jalan, kadang-kadang kita jalan lihat pakai paralon ya kalau di Indonesia ya. Itu namanya paralonnya itu sebenarnya namanya guli namanya. Itu yang sebelah kanan tuh, gepeng. Kenapa namanya nutrien film teknik? Ya karena air yang mengalir itu tipis banget sebenarnya, tipis. Jadi ada ruang dari yang potnya ini pegang sebelah kiri ini, ada ruang dari akar sampai ke bawah itu lumayan panjang. Jadi akarnya itu ngejar air ke bawah yang tipis itu. Nah ini agak repot kalau aquaponik yang jalanin, soalnya susah nih, bakterinya bisa bermasalah kalau tipis kayak gitu kan. Kalau hidroponik mah nggak masalah karena kan emang pupuknya dibuat, ntar airnya nggak buat. Nah ini nih yang biasa sering lah NFT itu kita lihat. Nah ini vertikal aquaponik. Nah teman-teman juga pernah lihat juga mungkin ya. Sebelah kiri ini yang kayaknya bakalannya hobi nih, sebelah kanan itu buat komersil. Nah ini mahal juga sebenarnya kita, tapi orang Indonesia kreatif kan, kadang-kadang kita bor-borin aja mau miring mau kayak gimana. Aslinya mah mahal, kalau ukurannya juga beda sendiri, mungkin 4 atau 5 in kali ya, nggak tahu. Tapi orang kita tuh emang canggih. Ini salah satu yang bisa jadi komersil juga karena banyak kan mungkin. Itu bukan Photoshop ya teman-teman, yang sebelah kanan tuh keren loh itu. Dan itu bisa dimakan langsung. Yang sebelah kiri lu makan langsung nggak apa-apa, cuman makan PVC doang. Nah ini yang nggak pakai baterai, nggak pakai listrik sebenarnya. Ini nggak pakai listrik sebenarnya. Jadi ini namanya wick aquaponik. Dia modelnya cuman, ini kalau gua dulu awalnya buat tanam kayak gini nih, cuman pakai apa sih namanya box bekas es krim, gua bolongin, gua kasih aqua, dikasih kain itu bakal nyentuh di bawahnya itu ada air kan, air aquaponiknya kalau gua. Jadi airnya itu bakal pakai sistem kapiler naik ke atas tuh. Akhirnya akarnya ketemu sama air lah. Dan mereka pun akhirnya jatuh cinta kawan-kawan dan ketemu lah kira gitu lah, jadilah itu kayak gitu. Cuman kalau yang kayak gini cocoknya emang cuman buat sayur-sayuran yang hijau juga kali, yang masih gue lo nanam yang bisa lo makan daunnya gitu ya. Kalau yang lain-lain bisa kali, cuman kayak tomat pasti jatuh lah, berat ya, yang lain-lainnya. Udah ya? Oh iya teman-teman, gue juga mau ngasih nih supaya film sekalian ya, biar pendek. Setelah itu kayaknya gue udah sampai sini, terus stop saya sebentar. Moga-moga gue kasih gambaran lagi buat media field aquaponik yang gue buat buat kakak gue. Moga-moga nggak pada muntah ya ngeliatnya ya. Udah ngeliat belum sih bapak-bapak? Oh, thank you. Nggak ada suaranya, Ben. Ceritain dong, Ben. Sorry, nggak ada suaranya. Iya. Mendingan lo ceritain. Ceritain aja nih ngapain gitu kan. Biar kita nggak ngira-ngira. Jangan-jangan ada yang ngira ini lo ngubur siapa gitu, ngubur anak kecil gitu kan. Kita nggak tahu. Jangan emosi gitu dong, Bo. Santai. Nggak ada suaranya boleh? Beneran boleh? Gimana caranya ada suaranya? Maaf ya saudara-saudara, saya gatek. Air yang keluar dari kolam ikan ini nih, kesari ke media ini yang dari Pasir Malang. Jadi media ini juga menjadikan physical filter, segala macam waste solid dari tainya ikan itu, saring air masuk udah nggak ada kayak gituan tuh. Termasuk sebagai
biological filter, di mana lo bisa memperkaya bakteri di sini. Perkaya, jadi sini. Oke. Tuh. Di sini juga taruh tanaman yang pastinya. Nah, tanaman di sini makan yang merubah amonia, nitrit, dan nitrat di sini. Sampai akhirnya yang keluar balik ke air lagi, ke ikan itu udah fresh. Nah, di sini gue menggunakan sifon, teknologi sifon. Jadi, pelajaran fisika zaman dulu, nah itu batas air tertinggi, kalau melewati itu nanti, ketinggian itu ya batasnya, 3 cm di paling atas dibanding yang gravel itu, di pasir malang. Nah, di vakum sama ini namanya bell sifon ini. Kalau nggak bisa ngelewatin ini dia, kalau ngelewatin langsung ngedrop ke bawah, kesedot ke bawah. Jatuh ke bawah. Seperti ini nanti. Sedot dari situ turun ke bawah, kesedot semua, turun airnya. Dan itu bolak-balik. Nah, ini lagi jalan tuh bell sifonnya. Jadi pas airnya penuh tadi, dia turun ke bawah. Nah, pas turun itu memberikan ruangan udara yang masuk kan pas kita surut. Nah, oksigen masuk tuh. Oksigen masuk. Manfaatnya oksigen itu buat banyak. Buat bakterinya, buat cacing, buat akar, bahkan buat airnya. Cacing itu pasti ada nanti, karena cacing pasti makan solid waste-nya ikan. Makhluk air. Pasti mereka yang ngolah, karena nggak bisa diolah. Nah, air yang masuk ini udah penuh dengan oksigen. Airnya udah purifying, udah penuh dengan oksigen masuk ke dalam kolam ikannya. Dengan kedalaman paling berapa? 80 literan nih barel ini. Kita nggak butuh lagi namanya aerator yang buat apa? Belembung-belembung tuh kalau di akuarium. Kita nggak butuh lagi karena airnya udah selalu ke-expose sama udara, udah kena oksigen kan. Gue buat 2 jendela nih, buat contoh. Gue kasih jendela supaya bisa dilihat. Ini sebenarnya nggak perlu cermin ini juga. Ini cuma supaya keponakan gue bisa ngelihat. Terus ada kalau kita pengen manen, misalnya lo ngeliat ukurannya udah siap panen, lucu-lucuan aja buat diambil gitu. Tanpa itu nggak apa-apa, lo bisa buat tanpa itu juga nggak masalah. Tong kayak gini harganya gue beli 220-an di Tangsel. Gue buat 2 sih, satunya buat orang lain ini. Gue temen sama media tapi gue isi trickle nanti, cuman bedanya sekarang gue tambahin tower. Gue eksperimen pertama kali ke tower, jadi bisa nambah ini air dari kolam nambah ke atas turun, terus di baru air kan turun, liatin kan bisa kelihatan kan. Nah, airnya itu nanti penuh dengan nutrisi tuh. Nah, yang PVC yang kecil itu adalah net potnya gue, itu ada 20 net pot, jadi kita bisa nambah 20 bon. Nah, maksud gue ini jadi pot itu caranya gimana? Ya, tancepin aja ke medianya nanti di atas. Kalau gue, rencananya kayak gitu. Terus taruhlah bibit. Lo semai sekalian. Nanam apa lah? Lettuce, pokcoy, kangkung, bayam, sawi, misalnya. Yang daun-daunan. Tapi nggak cocok buat yang tanaman berbuah ya. Tomat, cabai itu nggak cocok. Nah, ketika semai itu, daunnya udah tumbuh jadi 2 atau 4, baru lo tarik, lo pindahin, tapi lo bersihin aja akarnya, masukin situ, taruh situ deh. Akarnya bakal kena air gitu kan. Udah, nggak ada media lagi tuh. Dia cuma ketahan doang. Dia pasti akan tumbuh nanti. Jamin pasti tumbuh kalau medianya, sistem medianya jalan. Kayak gitu. Kalau medianya jalannya benar, kalau sayur-sayuran doang, kalau nanam sayuran kangkung, bayam, sawi misalnya, pasti bagus hasilnya, pasti jalan. Karena terekspos oksigen baik banget. Kan penting banget kalau oksigen buat. Nah, kalau lo nanam yang berbuah misalnya, lo butuh yang pakai media fill bed itu. Karena bisa nahan berdirinya pohon yang dengan buah. Itu doang sih. Okay. Sebenarnya nggak harus tong ini juga, lo apapun juga di rumah, ada ember kayak ada gayung juga segala macam. Sebenarnya itu bisa sebenarnya. Yang penting bisa ada tempat buat ikan dan buat resirkulasinya.
Itu doang sih kalau dari gue. Gue kira udah selesai dari gue. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bol. Thank you, Bol. Boleh pulang nggak, Bol? Bol. Lu kenapa nyengir aja, Bol? Udah, teman-teman. Host. Tolong jangan Ya. siksa saya. Nah, Oke. Terima kasih Mas Kuben atas pemaparannya. sama-sama. Ya, berhubung Mas Kuben sudah bersusah payah menyiapkan materi-materinya, jadi paling nggak kita hargai dengan tepuk tangan lah ya. Yeay. Lu baik banget, tumben sama gue, Bol. Belum, Teh. Belum. Oh, belum ya? Oke, siap. Kan gitulah, Bol, sama teman, Bol. Oke, ya mungkin buat jujur saya nggak terlalu nyimak tadi, jadi nggak bikin summary. Enak kan ngomongnya pas lo lagi minum teh. Nggak apa-apa, nyeti banget. Untung nggak numpah ke laptop orang nih, Bol. Oke. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah dapat gambarannya soal aquaponik itu sendiri ya. Salah satu upaya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa juga menggunakan bahan-bahan yang berbahaya buat lingkungan ya Pak RT ya. Bisa begitu, Bol. Bisa dikatakan begitu, Bol. Jadi ya sistemnya juga bisa ketika sistemnya sudah berjalan, bau pun tidak ada, kemudian ikan pun kayaknya tadi ikannya hidup dengan tenang ya, bahagia ya di dalam. Bahagia sampai tahu dia bakal lepan. Ya. Paling pertanyaan dari saya sedikit Pak RT. Untuk kapasitas, kalau boleh tahu, itu udah di rumah udah sempat konsumsi dari dari ininya panen ya atau belum? Udah sempat panen gue. Bahkan saking sempat panen, jangankan gue, tetangga gue juga panen deh, ngambilin pas gue pernah keluar kota gitu. Pas balik ikan gue hilang semuanya. Gue tanya, mana ibu-ibu pas kemarin arisan Mas? Cakep banget ibu-ibu semuanya. Ya nggak apa-apa, gue bahagia sih kalau tetangga bahagia. Sempat ada yang mabok lele gitu ya? Iya, tetangga sampai berapa hari tuh, karena baik banget lelenya. Kebayang nggak Ben? Buat seukuran apa gitu bisa menuhin berapa rumah tangga kayak gitu-gitu? Atau gini deh, atau misalkan di rumah lo gitu kan isinya berapa orang gitu kan? Itu kira-kira dalam setiap panen gitu kan bisa memenuhi semuanya apa enggak kayak gitu-gitu? Iya, makanya kan ada dua tuh sistemnya ikan dan tanaman. Kalau tanaman itu tergantung HSS-nya. Apa ya maksud gue? Itu Ben? Apa sih nih? ASS apa itu? Maksud gue hari setelah semai atau hari setelah tanam HST. Nah kalau gue pakainya HSS karena kan gue pakai media field bed tuh. Gue semai di situ, manen sampai gede di situ kan, lebih enak tuh. Jadi lu nggak perlu pernak-pernik yang lain. Itu tergantung sayuran yang lo tanam. Misalnya kayak kangkung paling berapa ya? 2 minggu, 3 minggu. Cuman enaknya kalau kangkung lo panen sekali, dia numbuh lagi tuh. Ya kan, dia numbuh lagi sampai 3 kali kalau nggak batasnya. Ada yang bilang sih jangan sampai lebih dari 3 kali karena kan katanya walaupun masih perdebatan, katanya kangkung itu bisa men-trigger lu punya penyakit asam urat. Tapi nggak juga kan, karena bayam juga kayak gitu. Nah, seperti itu. Bayam juga cepat misalnya. Yang lettuce juga cepat. Mereka ada bisa kalau sayur-sayuran yang makanya gue bilang kalau yang sayur-sayuran daun yang kita incer veggie gitu kan. Biasanya di bibitnya tuh ada tuh 22 hari HSS gitu kan. 22 hari HST tanam ya. Jadi kalau tanam maksudnya lo nyemai di tempat yang berbeda, lo pakai baskom, pakai tray gitu kan. Kayak zaman dulu kita SD lah ya, kalau lo SD dulu. Kalau sempat SD dulu kan suruh tugas buat apa? Kacang hijau tuh, dikasih kapas, basahin, taruh di lemari nggak sih? Sampai dia berkecambah. Nah, itu biasanya dihitung pas berkecambah tuh, baru lo tanam. Pas tanamnya tuh dihitung harinya. Nah, itu. Ada kayak gitu. Nah, kalau gua modelnya nggak mau kayak gitu, capek, ribet gitu kan. Jadi gue langsung taruh di media, numbuh sendiri gitu. Memang malas buat anak malas kalau aquaponik. Ya itu dia. Kalau misalkan lo serumah gitu kan, 5 orang ya berarti ya? Berapa orang? 5 orang betul Pak. 5 orang. Itu kira-kira berapa ruangan yang dibutuhin buat aquaponik buat menuhin kebutuhan 5 orang di satu rumah Ben?
Gue terus terang nggak ngitung bol. Cuman pas kalau buat yang IBC tank itu ya, itu kan IBC tank itu kan 1000 liter tuh sebenarnya. Cuman kita makainya paling 600 literan lah ya. 600 literan kalau lo makannya lele doang ya, lele mah bisa banyak lah. Lele bisa 3 bulan kan, atau 2 bulan lah kalau lo mau nggak terlalu padat mereka kan. Lo lele itu bisa lo isi kalau 600, kalau nggak salah gue pernah itu 500 ekor loh, lo bayangin. Tapi lo kasih pakan. Lo kasih pakan kalau mereka adil ya sesama lele, mereka nggak akan saling makan tuh. Dan lo bisa merasakan manfaatnya. Ya lele baik banget di sini lo, maksudnya ya lo makan lele aja tiap hari gitu kan. Maksud gue buat 5 orang dalam 2 bulan, ya lo lelean bakalan Pak. Gitu. Betul. Kan sayurnya maksud gue dibanding sama sayur itu. Habis itu berapa kali berapa, Ben? Apanya? Habis yang 1 kali 1. Pokoknya 1000 liter aja, 1 kali 1. Nah. Emang kita makanya nggak mungkin 1000, makanya paling 600, 800 lah. Tanamannya di atas IBC tank gitu. Tanamannya di atas. Ya kalau mau sederhana tanamannya di atas. Sudah gitu doang. Berarti ukuran 1 kali 1 pun udah bisa sebenarnya. Atau gimana? Bisa, Bol. Lu nanya baik banget, Bol. Tadi katanya cuma 1. Tapi bisa, Bol. Maaf. Ya, bisa, ini kan gue coba ini, Ben. Iya, Coba ngedalamin ilmunya, Ben. Gue juga kan lagi belajar sama lo, Ben. Itu kira-kira gimana deh. Kalau misalkan gue mau coba buat, berapa lahan yang gue butuhin, kayak gitu-gitu. Terus kebutuhannya apa aja, perlu kena sinar matahari apa. Oh iya, gitu, sinar matahari itu perlu sebenarnya, ada beberapa tanaman nggak perlu sinar matahari, cuman hasilnya nggak optimal. Akan lebih baik kalau tanaman itu kena sinar matahari 5 jam. Dan idealnya pagi. Makanya kalau lo punya lahan, lo lihat dulu lo lihat arahnya dari timur ke barat, jadi kenanya langsung kan banyak panjang. Kalau lo punya model misalnya kayak NFT, punya model sama kayak deep water system, lo perkirakan juga tuh. Tapi kalau model kayak gue yang buat hobi doang, yang kayak media fill bed, ya yang penting kena matahari. Karena kan emang buat kebutuhan pribadi ya atau keluarga ya, jadi nggak terlalu banyak. Gitu. Oke. Gitu, Bol. Oke ya, ini gue yakin pasti banyak teman-teman yang pengen nanya banget gitu kan, entah nanyanya tentang aquaponik, entah nanya kabar lo, entah nanya kenapa pala lo botak, kayak gitu-gitu kan pasti banyak yang nanya deh. Gimana kalau kita buka aja ya forum? Tapi pada tahu kan gue udah nikah, Bol. Kenapa? Pada tahu gue udah kawin nih. Nggak tahu juga sih teman-teman yang lain ya. Nggak tahu sekarang, jadi jangan merempet-merempet ke situ ya. Ini siap, oke. Nah ini gue coba ngelis, gue kebetulan dibantu sama Kak Tony nih buat ini temen-temen yang mau nanya. Ini daftarnya terakhir udah ada 5 orang nih, Ben. Ya udah, kurangin aja jadi 1 aja, Bol, biar cepet gimana? Bener nggak Kak Tony? 5 orang ya? Betul. Jadi ada 5 orang. Yang pertama, tapi ini nggak tahu nih namanya siapa ini sih, Kak. Kebenaran Kak ada Babol, jangan Babol nitip. Gue curiga ada alay di antara kita nih, ada Ali, cuma dia nggak pakai nama nih. Cuma gue nggak tahu siapa nih. Karena dia anak hukum ya, mungkin karena anak hukum kali ya, jadi nggak enak sih. Mungkin karena dia bukan dari FISIP, jadi dia malu-malu gitu kan. Coba kita buka aja buat kebenaran Kak Kiki. Kalau mau nanya silakan. Mana nih kebenaran Kak Kiki? Kak Kiki, beneran Kak Kiki. Ya Allah. Belum di-unmute. Silakan Kak Kiki. Belum di-unmute, tolong di-unmute dulu kebenaran Kak Kiki. Wah, nggak mau di-unmute dia. Mau di-unmute ya? Nggak mau dia nih. Dasar buat. Iya, ngapa? Gue tahu Ciga itu ahli itu sebenarnya. Mancing emosi kita aja, Bol. Jadi tetap fokus. Okay. Atau gini aja, kita unmute all aja. Kita buka ke teman-teman. Ya udah, kita mau ngapain nih? Ben kan udah presentasi. Kalaupun presentasinya nggak dianggap, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja gimana? Alhamdulillah nggak dianggap juga. Selesai, Pak. Bol, mau ngeliat hasil pooling tadi nggak? Kenapa? Pooling nggak penting tadi, mau ngeliat hasilnya nggak? Iya, di-unmute all dulu aja, Paman. Atau gini deh, atau ini aja, kita coba. Intinya jangan disimpan tak ini, kalau bisa dibakar, Man, habis ini, Man. Kebenaran Kak Kiki nggak nyaut ya. Halo? Kebenaran Kak Kiki kan nggak nyaut nih. Kita next-nya. Ke next-nya, ke nomor 2, Tami. Silakan Tami. Tampil apa Tamcin? Koh Tami ya? Koh Tami kayaknya nih. Oh, silakan Koh Tami. Koh Tami, mana Koh Tami? Tam. Ayo Tam, silakan Tam. Tolong di-unmute Koh Tami. Pada malu kayaknya. Ayo, silakan Tami. Koh Tami silakan unmute manual. Nggak bisa tuh katanya tuh. Kok nggak bisa? Iya, emang sengaja kayak Tam sama kita, Tam. Bisa nih, suara gue masuk. Masuk kan? Mantap.
Suara lo keren banget, Tam. Karena ya, emang harus hostnya yang oke. Nanya gini Ben, kan misalnya udah ada tempatnya, udah ada kita start ikannya, ikan bibit kita beli yang kecil-kecil misalnya, terus ada bibit-bibit buat nanamnya, kita mau pokcoy apa segala macam. Nah sekarang udah dipanen, gue mau nanam lagi, gue harus tetap ke toko. Gimana? Udah panen mau? Udah tanam nih, udah panen gitu kan, sayur ini. Udah mau gue makan, terus gue mau tanam lagi dong ya kan. Gue harus ke toko lagi, beli bibit lagi. Lo bisa ke tetangga lo sih, Tam, nyolong. Maksud gue gimana caranya benar-benar terlepas dari ketergantungan bisa. toko dan paham. Produsen apalah itu. Gue aja sendiri bibitnya nanti tadi gue lagi awalnya aja misalnya cari yang bagus gitu kan. Oke. Gimana? Tam, anaknya namanya mana, Tam? Bukan gue itu. Bukan loh. Bisa jawab langsung nggak nih, Bol? Kebenaran Kak Kiki kali, bukan? Oh iya, kayak anaknya itu. Tadi, sorry. Bisa jawab langsung apa gimana? Nggak usah dijawab. Lu jangan nangis gitu, Tam. Lu jawab, Tam. Lu jangan emosi gitu lah, Tam. Sorry, Tam. Terserah narasumber aja mau jawab langsung atau mau semuanya nanya dulu. Ya, karena Tami anaknya baik, gue jawab ya. Udah, jawab langsung ya. Sebenarnya semua tanaman itu pasti bisa besar kan, sama kayak lo lah. Lo kan tanaman juga sebenarnya, Tami. Lo bisa gede juga, iya nggak? Nggak, gue pernah nanam tuh bayam, misalnya nanam apa lagi, kemangi, kangkung, sampai gedenya pernah gede banget deh. Sampai akhirnya mereka ngeluarin putik tuh, ngeluarin biji. Lo bisa tuh di situ. Jadi F2, F3, gue nggak tahu lah sampai F berapa ya. Nah, pokoknya lo bisa sebenarnya kalau lo mau. Mungkin kalau kayak gitu, tandanya lo mesti buat lagi satu tuh yang untuk pembiakan ya, pengindukan istilah induk. Tanamannya sampai lo ambil bijinya gitu loh. Bijinya lo ambil, tahu bayangin. Terus tanam lagi. Nah, lo kayak gitu lo nggak perlu ke tetangga lah minta biji lagi. Iya. Gimana, Tam? Oke, clear. Ya berarti emang harus lewat masa panen ideal, dilewatin lagi ya. Berarti harus lewatin. Sengaja sama lo dijadikan indukan. Kebayang sih. Bisa, Mas Bro, bisa. Termasuk ikannya loh. Nah, kalau ikannya tuh yang ideal, kalau kayak gitu, misalnya kalau masa-masa sulit misalnya ya, pandemi kita masih bisa napas ya. Ada masa-masa sulit misalnya kayak lele gitu. Itu agak susah tuh untuk dibiakin. Yang paling sederhana, yang paling mudah, yang makanya jadi rekomen semua hobiis misalnya aquaponik, itu sebenarnya nila. Ya karena nila itu bisa berkembang biak sendiri di dalam. Gue nggak tahu sendiri dia main sendiri tangannya atau gimana, gue nggak paham ya. Pokoknya intinya dia tiba-tiba punya anak, Pak. Gue nggak ngerti dia punya anak loh, gue baik banget, anak dari mana loh. Nah itu tuh nila tuh jagoan. Yang lainnya mah nggak bisa lo ngarepinnya gitu. Gitu Tam. Ya. Gitu Tam. Oke, Tam. Jangan marah ya, Tam. Salam buat Ibu, Tam. Terima kasih Pak Ben. Iya, sama-sama, Nak. Oke, berarti dalam tataran tertentu belum bisa subsisten sendiri ya, Ben ya? Bisa dong, Pak. Hah? Bisa, Bapak. Gimana sih, Bapak Babol nih? Kan bisa, lu bisa ngebiakin bibit lu sendiri, ya nggak? Bisa ngebiakin, tapi di awal-awal mungkin kita masih perlu beli bibit kayak gitu ya? Awal perlu bibit, kecuali lu, bisa aja sih. Misalnya ke bayam, kan bayam kadang-kadang nemu di liar tuh. Pinggir jalan bisa ambil, bisa lo ambil, bisa aja. Kondisi kayak gitu bisa. Cuma kalau sayuran tertentu yang belum tentu sih, lo bisa mungkin kan lo nemuin di pinggir jalan ada selada air numbuh gitu kan. Jarang kan lo ngeliat selada air, tomat numbuh di jalan, nggak ada yang punya maksudnya, nggak ada yang nyolong. Ya mesti beli bibit gitu kan. Tapi kalau buat bertahan hidup misalnya kayak bayam, kangkung, lo bisa temuin tuh di jalanan kadang-kadang. Atau kemangi, lo masih bisa temuin tuh yang bisa lo makan gitu. Atau bahkan singkong. Atau kalau singkong media batch-nya mesti gede banget, tapi itu bisa numbuh tetap. Ya kan? Gitu, Pak. Siap. Oke, makasih. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bang Fajar yang udah ngantri pertanyaan, minta tolong di-unmute Bang Fajar. Keren ya? Sudah masuk. Ya, pertanyaan paling mendasar pertama itu, dia bisa jadi tempat berkembang biaknya demam berdarah nggak? Takutnya kan
namanya air itu, Ya, karena kita tahu sendiri pandemi ini ada dua juga, COVID sama demam berdarah, itu yang perlu sama itu. Terus yang kedua, kalau itu dijadiin satu paket, Mas Ben Sugoro, itu kira-kira berapa itu biaya yang dibutuhkan? Misalnya nih, contoh misalnya, saya mau pesan sama Mas Ben misalnya, saya pesan paket nih buat saya sediakan di rumah gitu kira-kira. Nah, ini anak saya. Iya. Ini Om Ben tuh yang nggak ada rambutnya. Ganteng, Om. Ganteng. Nah itu kira-kira berapa paketnya, terus sampai bibit segala macam. Sama tadi yang ikan tadi kan kayak dibikin glaze ya sama Mas Ben ya. Nah itu biar air nggak keluar tuh direlem atau di apain tuh Mas? Gitu. Sama saya takutnya ikan tuh kan suka lompat tuh. Ikan nah apa model dulu? Kan ada yang kanan kiri dibolongin tuh sama Mas Ben. Nah itu kemungkinan lompat itu bagaimana gitu. Itu aja sih. Siap. Thank you Om Fajar. Ya makasih banyak. Pertanyaannya bagus tuh masalah nyamuk. Memang ada satu sistem sebenarnya. Misalnya kayak kalau yang media field bed kebetulan enggak. Karena di situ lo kerjain semua tuh, dari filter biologis, mechanical filter di situ tuh. Cuman kalau lo udah mulai main ke NFT, udah mulai buat komersil ya, misalnya lo main NFT, lo main deep water system, lo bakal ngembangin tuh sistemnya. Jadi ada namanya mechanical filter sendiri, yang notabene hanya cuman buat ngilangin solid waste, buat ngebersihin dari solid waste. Terus ada juga yang namanya biological filter, isinya air juga, dan biasanya diisi lagi sama kayak jaring-jaring, potongan sedotan, diisi lagi sama namanya biobol untuk memperkaya bakteri. Nah di situ biasanya umumnya nyamuk di situ. Kalau plumbing lu nggak jelas misalnya, plumbingnya masih ada celah buat nyamuk masuk, itu pasti masuk. Nah umumnya mereka masukin ikan tuh situ tuh, ikan gapi, ikan cupang yang banyak. Jadi mereka bisa makanin. Makanya kenapa gue lebih cenderung ke, kalau karena gue hobi ya, gue lebih ke media field bed karena itu nggak mungkin ada nyamuk nggak mungkin di sistem pasang surut tadi kan, nggak mungkin, dia pasti mati di situ kan, nggak ada. Kalau di bawah dia makan sama ikan, nggak ada masalah juga sih kalau dia nyamperin ke ikan gitu. Satu, insya Allah itu bisa kejawab ya Om Fajar. Terus yang kedua, biaya gue nah ini masalahnya gue nggak ngitung sih, gue belum ngitung sebenarnya terus terang, karena emang buat pribadi. Jadi kadang-kadang misalnya gue kayak pipa 3 in tadi paling gue butuh berapa tuh kalau yang normal ya, nggak pakai yang paralon nih, gue butuhnya paling cuma 8 inci. Tapi masa lo beli 8 inci ke material kan Pak, 8 inci Pak, ya paling kalau lempar palu diajakin makan siang, ya enggak. Jadi seperti itu. Jadi belinya ya 4 meter gue kadang-kadang beli 2 meter masih bisa sih. Kadang-kadang ada material yang mau nerima semeter, 2 meter. Padahal lu butuh cuma 8 inci. 1 inci kan 2,5 cm ya. Itu tuh. Terus pipa 2 inci-nya tuh yang buat sistem sifonnya juga butuhnya paling berapa? Ke 6 inci. Seperti itu. Itu mahalnya paling di pompa. Pompa gue nyari yang paling murahan ya 80 ribuan ada lah. Yang pokoknya yang murah lah. Yang penting meterannya sampai satu head pumpnya itu sampai 1,5 meteran lah, sanggup lah buat nahan air. Biasanya minimal tuh sampai 2000 literan lah. Kalau kayak gue tadi itu barel kan cuma 600 liter. Dan aquaponik itu maksimal 2 jam air yang itu terputar. Maksudnya tadi yang gue punya barel itu kan isinya taruhlah 600 liter ya. 600 liter itu semuanya harus diputar sirkulasi dalam 2 jam maksimal. Jadi kalau pompa gua yang harga 80.000 itu punya kapasitas 2000 liter sejam, ya dia pasti keputar dong 600 mah, ya kan? Jadi ya itu, kalau yang itu gua nggak tahu Om Fajar, belum gua hitung terus terang, karena itu emang karena buat hobi dan gua itu buatin buat kakak gua yang tadi. Terus kedua Windows, jadi Windows itu dibuat gua kasih lem, pasti gua kasih silikon yang food grade biasanya adalah di akuarium supaya nggak nembus. Terus ikan apakah lompat? Kalau airnya atmosfernya itu nggak bermasalah, misalnya sistem nggak jalan,
sistem nggak jalan, terus ikan itu nggak kuat, mereka pasti berontak. Mereka keluar pasti sebagian. Tapi kalau bagus airnya bagus dari mana? Biasanya gue pernah ngalamin tuh air bagus ketika media filter bagus, walaupun hujan ya, itu airnya merah. Itu bakteri bagus sih kalau di lele namanya red water system tuh. Jadi bakteri yang bagus buat dia ada, walaupun tanpa aerator, misalnya walaupun tanpa pupuk dia bisa hidup di situ karena banyak bakteri yang dia makan. Nah enaknya kalau aquaponiknya, saudara, jadi kalaupun hujan, lu nggak butuh namanya genteng gitu. Biasanya kan kalau lo lihat di mana-mana hidroponik tuh pakai genteng transparan ya, yang plastik gitu kan. Karena mereka itu rentan sama namanya hujan. Hujan kan acid tuh ya. Jadi kalau kena ke itunya langsung turun tuh, nutrisi hilang, turun segala macam. Kalau kita enggak, barometer kita cuma ke ikan aja. Ikannya sehat walaupun hujannya deras gitu ya, 2 hari ya berturut-turut misalnya. Ikannya masih hidup, tanaman lo hidup tetap. Jadi kalaupun lo keluar kota dalam 2 minggu, 1 bulan, itu kalau ikan masih hidup gitu loh. Misalnya nggak lo kasih makan, dia puasa pada nih, tapi dia masih hidup nih. Tanaman lo hidup, masih sehat tuh tanaman. Nah itulah, kenapa aquaponik menurut gue buat orang malas. Emang awalnya ya agak ribet, pumping segala macam doang. Tapi berikutnya itu seasonable kok, bisa bertahun-tahun kan. Gitu. Itu kan Fajar, gue rasa gue jawab semua ya, insya Allah. Mana Bol? Fajar udah gimana? Oh Fajar di mute lagi ya? Halo, Fajar kenapa di mute? Iya. Oke. Gimana Bang Fajar? Udah cukup menjawab soal jentik nyamuk, mungkin bisa disiasati dengan cupang, gapi gitu ya. Kemudian Kalau tadi Ben bilang tadi ikannya bisa langsung memakan juga kan, jadi nggak perlu ikan tambahan bisa. ya? Kalau yang di filter tadi, Jar, sorry, yang kan kalau udah pakai sistemnya udah makin lebar, lu buat itu, lu buat makin tertarik nih main aquaponik, lu makin pingin kompleks kan, lu buat namanya filter khusus tersendiri, tong tersendiri misalnya, yang namanya mechanical. Itu cuman buat macam-macam tuh, ada yang swirl lah, ada yang macam-macam lah. Itu tuh isinya air doang tuh, hanya cuman untuk ngendapin namanya solid waste. Nah itu ada kecenderungan bisa jadi nyamuk kalau misalnya dalam tong itu ada lubang buat nyamuk masuk, atau kalau lubang terbuka misalnya gitu kan, nyamuk jadi berenak itu. Makanya biasanya umumnya kita taruh aja tuh ikan gapi, paling kan murah ya, beli 1.000 dapat berapa. Ikan cupang misalnya 3.000, kasih sekalian aja berternak di situ. Nah nggak apa-apa tuh, mereka bisa hidup di mechanical filter sama biological itu doang. Tapi kalau nggak pakai itu aman. Jadi Mas Kuben sistemnya udah lumayan kompleks Bang Fajar. Jadi dia udah ngebedain kolam ikan yang dikonsumsi sama air yang difilter gitu. Nah, kalau potensi jentik nyamuk adanya di air yang difilter kayaknya, yang nggak diisi sama ikan. Nah, itu mungkin bisa disiasati dengan mengisi ikan-ikan yang kecil, karena filter kan sebenarnya kapasitasnya nggak butuh gede ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak informasinya dan penjelasannya. Terima kasih. Soal biayanya gimana Mas Kuben? Kira-kira kalau buat startup nih, buat starter kit-nya kira-kira berapa yang perlu dialokasikan? Kemarin mungkin kalau pakai tong itu kan gue naruhnya mungkin antara, nggak tahu lah, mungkin kalau tong ya, kalau buat kayak gitu mungkin antara 500 sampai 600-an mungkin, gue nggak tahu, masih hitung lagi. Perkiraan kasar Mas Kuben, kalau orang mau mulai. Kalau kasar ya mungkin 600 lah, aman lah ya buat satu tong tadi ya. Sama bibit enggak lah, sama bibit enggak. Cuman kan ya iya, kalau lu nyuruh orang mungkin beda lah, orang kan mesti motong-motong segala macem, gue nggak tahu. Kalau misalkan coba ngebangun sendiri Mas Kuben. Kalau sendiri bisa. Kalau tong sendiri tadi satu set starter kit itu yang minimalis berapa kira-kira? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Berapa? Kebayang nggak Mas Ben? Kayaknya nggak semahal itu kali ya. Iya. Nggak semahal itu kayaknya. Karena kan ada yang lagi ngetren tuh Ben. Ben mungkin atau Mas Babul pernah dengar yang lele sama itu apa? Ember itu loh. Lentong. Itu aquaponik. Dalam ember ya. Itu masuk aquaponik juga sebenarnya. Budidaya dalam ember. Pokoknya semua makhluk air dan tanaman ya itu simbiosis mutualisme. Itu emang itu aquaponik, tapi yang paling sederhana itu. Iya. Gitu Mas Bro.
Tapi tadi ada Ben masukan. kasih penjelasan bahwa buah itu nggak bisa ya, kalau buah ya, yang cabai. Buah bisa, nggak bisa buah. Cuman tadi nggak bisanya gue bilang buah itu nggak bisa main pakai tadi gue pakai tower tadi loh. Oh, kalau Karena buah itu pasti berat jatuh, Berat ya. pasti jatuh. Jadi bagusnya yang pakai kerikil, gravel gitulah. Itu bisa. Gua itu harus pengalaman. malang ya? Bisa kerikil? Enggak, apa aja bisa. Genteng tetangga lo ambil pecah-pecahin bisa bro. Jangan juga. Atau ya udah jangan genteng tetangga lah, genteng diri lah kan minimal. Atau tetangga lo lagi renovasi malam-malam lo serok tuh apa kerikilnya itu bisa juga. Ya, tapi lo ngomong lah pagi-paginya, tapi udah kepake gitu. Lu RW apa RT sih, Ben? Kok Nah kenapa jadi nyambung ke RT? korban? Biasa lo gue palak-palak gitu. Oke, saya sebagai moderator harus menghentikan diskusi obrolannya. Makasih banyak. Thank you Jar. Selanjutnya ini ada Kak Dini, boleh silakan langsung di-unmute Kak Dini buat menanyakan langsung sama Mas Ben. Kira-kira apa pertanyaannya? Paman? Kak Dini Aulia ya? Dini. Tolong di-unmute Paman atau Kak Tony. Oh ya, halo Ben. Halo Ben. Thank you Ben penjelasannya Ben. Yeah. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya yang satu masih seputar tadi tuh yang berapa sih kira-kira biayanya? Soalnya karena kalau misalkan ada yang jual paket itu kayak lebih baik, karena kalau gue lihat tuh kok kayaknya alat-alatnya itu kayak pipa, paralon, bak seperti itu, terus harus gergaji, harus bor segala macem. Mungkin kalau buat bapak-bapak kayaknya oke gitu, nggak masalah. Cuman kalau buat kita yang kepengen, kayaknya kok susah banget gitu. Mungkin kalau ada yang jual paketan, udah jadi gitu langsung, mungkin kita kan kalau misalkan untuk nanamnya kita nggak masalah ya. Untuk maintenance dan lain-lainnya gitu. Cuman kalau dari awalnya itu kok kayaknya lumayan berat gitu kalau buat kayak kita ibu-ibu ya. Kalau misalnya ada paketan mungkin informasinya Ben kira-kira berapa gitu. Nah itu kayaknya bagus tuh buat bisnis gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu mau nanya, ada nggak sih komposisi air tertentu yang mempengaruhi keberhasilan aquaponik itu? Misalkan kalau di rumah airnya kurang begitu bagus, seperti kandungan kalsiumnya tinggi atau kandungan besinya cukup tinggi, nah itu gimana tuh? Mempengaruhi apa enggak? Kalau mempengaruhi ada solusinya enggak? Udah hanya itu aja Ben. Oke, thank you Din. Oke, makasih Kak Dini. Ya, sedikit mungkin Pak RT, mungkin kalau Pak banyak teman-teman yang nanya soal paket starter kit kayak gitu ya, mungkin Pak RT punya masukan kira-kira kita bisa cari tahu kemana gitu, apakah ada komunitasnya atau buku-buku yang bisa kita baca mungkin Pak RT? Oke. Ya. Ada satu buku bagus Indonesia yang buat Sungkar siapa ya namanya? Yang artis itu bapaknya artis itu loh. Dia mungkin pemain yang bagus, bukunya bagus, cuma gue lupa nih judulnya apa ya. Belajar aquaponik apa ya. Itu bagus Indonesia. Dia sampai berguru ke Australia. Keren, dia punya farm di Bogor, bisa jadi farm percontohan juga, bagus. Lu bisa ngeliat tuh sana hijau royo-royo, hanya dari aquaponik. Nah, kalau buat starter kit, gue nggak tahu di luar nggak ada kayaknya, ada yang hidroponik itu kan mahal-mahal lagi naruhnya ya. Padahal cuma kayak gitu doang sih, kalau gue ngeliat sendiri kayaknya ya ilah gitu doang Pak. Gitu. Udah gitu kan hidroponik, tapi pakai pupuk ya, lu mesti beli pupuk lagi gitu loh, beli pupuk kimia, jadi kalau menurut gue sih nggak terlalu sustainable ya kalau gue. Kecuali lo buat POC itu tadi, cuman hasilnya juga nggak optimal. Nah, gue belum lihat sih yang buat, Din. Mungkin nanti Pak Babul akan buat. Buat starter kitnya. Tapi gue terus terang belum di Indonesia belum lihat. Belum ada kayaknya. Belum ada yang ada mungkin ya, cuman gue nggak tahu. Soalnya kalau lihat dicari di Tokopedia, cari di e-commerce yang lainnya, lo nggak nemu tuh buat aquaponik. Tapi lo bakal nemuin yang namanya NFT, hidroponik. Dan itu bukan aquaponik, hidroponik toh. Jadi cuman paralon doang. Emang bener kata Dini sih, itu emang lebih cenderung ke bapak-bapak sebenarnya. Karena itu bakalan pakai bor, lu mesti ada bor tuh. Minimal ada bor, ada gergaji lah. Apalagi kalau buat jendela kayak gitu tuh, lu mesti ada namanya jigsaw. Lu hajar kiri kanan itu emang butuh ketelatenan juga. Ini jarang juga sih gue ngeliat cewek ada ngebor pakai holso, ngebor pipa dipotong-potongin. Ya berabe juga sih, bener juga sih. Sebenarnya kalau gue sih
gue sangat suka sekali kalau mau ada workshop itu, mau buat teman-teman yang mau. Cuman emang anak KDM dia kayaknya udah dimusuhin gue. Nyanyiin mau. Ya, tapi ide yang menarik juga sih buat ini, cuman ya gitulah. Seperti itu Din, kalau setahu gue belum lihat yang jualan starter kit-nya. Gitu. Tapi kalau ada hidroponik ada. Cuman kalau lo beli hidroponik itu pasti jadi kemahalan. Karena kalau gue ngeliat harganya udah kemahalan tuh yang dijual-jual hidroponiknya sendiri ya. Dan lo kadang-kadang mereka tuh menjual starter kit belum sama namanya kontainernya tuh. Paling kontainer kecil banget tuh dia, yang plastik kan paling 60 ribuan ya. Kecil gitu kan, rentan juga. Sedangkan kalau aquaponik lo butuh tuh kontainer gitu. Terus masalah air ya Din. Ya itu air ngaruh. Makanya kalau awal-awal biasanya kalau kita kadang-kadang tuh kalau anak-anak hidroponik itu pakai pH meter, pakai NDS buat ukur apa alkalinya, acidity-nya gitu kan. Kalau aquaponik kalau gua sih lebih ke airnya. Jadi sebelum kita start sebenarnya disarankan itu diputar dulu tanpa ikan di dalamnya selama seminggu atau lebih. Sampai lu lihat ada kutu air di dalamnya, itu tandanya udah sehat. Atau mungkin kalau lo tega lo kasih ikan 1, 2 gitu kan dalam beberapa hari, dia hidup nggak tuh ikan. Ikan apalah, ikan cupang, ikan mas koki, lo lihat hidup apa enggak. Untuk ngetes airnya bagus apa enggak. Karena memang ada beberapa, makanya itu pH-nya harus netral sebenarnya. pH-nya semuanya nih, karena di aquaponik tuh ada namanya tanaman yang butuh pH, ada namanya bakteri yang butuh pH juga, ada namanya ikan yang butuh pH dari air itu kan. Yang netral itu kan antara 6,5 sampai ke 7 lah. Kadang-kadang kalau ikan bisa sampai 8 sampai 9 kalau ikan. Cuman bakteri ya sekitar itu aja. Nah, lo gimana taunya kalau lo nggak punya alatnya gitu kan? Lo malas juga lo kita beli misalnya pH meter netesin gitu doang kan. Terus kita beli lagi. Kalau gue sih emang lihat dari alam aja. Kalau kita putar, kita ikutin aja. Misalnya kalau airnya, bagusnya air tanah. Terus terang, bagusnya emang air tanah. Kalau ada air tanah, pakai air tanah. Nah, bagusnya lagi, ketika lo mau mulai startup, jangan diisi air ikan dulu. Diputar dulu tuh air. Karena tuh air bakal lo pakai 95% loh. Maksud gue tuh air gak bakal lo buang-buang kecuali bocor, kecuali misalnya ada force majeure segala macem, baru lo ganti airnya. Itu air bakal kita pakai terus-terusan. Gitu. Jadi 95% tuh air kepake, kecuali yang nguap, bocor, baru lo ganti. Jadi bagusnya itu diputar dulu seminggu, 2 minggu, lo lihat ada kutu air nggak. Kalau udah keluar kutu air, itu udah sehat. Atau lo coba ketika seminggu lo nggak tahan, biasanya kadang-kadang nggak tahan. Dalam 2 hari lo nggak tahan kan, kosong mulu, lo isi tuh ikan tuh. Ikan kalau dia hidup, baru mulai satu-satu. Nah, mulainya juga, naruh ikan itu jangan sembarangan. Lo beli ikan langsung lo cemplungin, jangan. Dia langsung mampus tuh. Istilahnya kayak pindah rumah kali ya. Misalnya lo dari Tangerang, tiba-tiba ke Cibubur, langsung mati lo. Dan lo kaget sama lingkungan Cibubur gitu kan. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman intinya seperti itu. Perlu adaptasi. Biasanya makanya kalau beli ikan di akuarium, kan dikasih sama plastik oksigen tuh ya. Dikaretin. Nah, biasanya lo taruh dulu di atas air, plek, diemin aja berapa jam gitu ya. Berapa jam, berapa menit. Sampai dia beradaptasi sama temperaturnya, segala macam, baru lo lepas. Itu dengan asumsi airnya sudah cocok, airnya udah pH-nya udah bagus. Itu Din, kalau dari gue sih gitu, moga-moga bisa ngejawab. Cuman kalau buat yang starter kit itu emang terus terang gue nggak bisa jawab karena belum ada setahu gue. Ya mungkin ntar gue mulai kali ya Din nih. Iya, boleh. Tapi gue udah ngomong panjang hari, enggak, ini kan cuma hobi doang, gue nggak tahu lah. Insya Allah kali gue nggak tahu lah. Ya moga-moga. Kalau gue sih lebih ke kampanye doang. Kalau suka syukur, alhamdulillah. Gimana Din? Bisa nggak gini kan? Tadi kan lo bilang airnya itu kan sebenarnya kalau kita udah pakai itu airnya akan muter terus kan ya? Akan muter terus gitu. Nah bisa nggak misalkan daerah rumah kita airnya kurang bagus nih karena kadar kalsiumnya atau besinya tinggi gitu. Nah kita beli aja tuh misalkan air isi ulang. Kan air isi ulang ada, kayaknya kan kalau air isi ulang kan kayaknya bagus ya, kayaknya ya, nggak tahu kalau nggak pernah ngecek kadar komposisi itunya apa kimiawinya. Nah bisa nggak kita masukin aja gitu kan, nanti dia akan muter terus kan, jadi kita nggak pakai air tanah kita gitu. Ya lebih cenderung malah bisa kalau air isi ulang kalau menurut gue ya, dibanding misalnya air terlalu tinggi kadar besinya. Kadang-kadang sih aquaponik itu kekurangan besi terus terang, zinc butuh kan. Makanya beberapa orang itu nggak butuh ya? Nggak butuh, ya, semua mineral butuh, kalsium butuh segala macam. Cuman kan namanya ada yang berlebihan, ada yang kekurangan kan gitu, nggak baik juga kan. Nah biasanya di besi kurangnya. Makanya kalau gue kadang-kadang gue taruhin tuh besi yang berkarat di dalam.
Oh. Banyak yang atau kadang-kadang ada orang yang naruh pakai kayak brokat gitu lah ya, bentuknya pasta gitu taruh di situ gitu loh. Cuman gue belum pernah nyobain sih kalau airnya kandungan besinya tinggi, jadikan starter buat air buat itu ya. Cuman kalau menurut gue sih bisa dicoba sih, bisa dieksperimenkan. Tapi kalau dibandingkan 2 dengan air isi ulang, gue rasa dengan air isi ulang lebih cepat. Lebih cepat, maksudnya lebih berhasilnya mungkin lebih besar karena air isi ulang gitu kan ya, lebih pH-nya udah netral mungkin, udah mineralnya juga seimbang segala macam kan. Kalau menurut gue. Kalau air isi ulang itu perlu naruh ikan dulu nggak buat ditumbalin? Kalau menurut gua itu tergantung dari kita. Kalau lo emang suka numbalin orang gitu lah kan, numbalin ikan orang lagi. Kan bisa kan harusnya sih rekomendasinya itu seminggu lah kalau nggak salah. Lo putar terus tuh tanpa ada itu. Nah, kalau tapi kadang-kadang pasti lo nggak tahan deh. Lo udah ngeliat kayak gitu tiap hari ngelewatin ini kok kosong mulu, kan kesel emosi kan. Nah, kalau gitu kadang-kadang dalam 1 hari atau 2 hari lo taruh tuh ikan gitu. Tapi jangan seperti tadi lagi, jangan main cemplungin ikan kayak gitu aja. Itu selain menyiksa, ya emang menyiksa. Jadi ditaruh dulu di dalam plastiknya, diamin dulu untuk berapa lama, semua adaptasi, baru dibuka pelan-pelan, biar dia jalan sendiri. Gitu ikannya. Kayak gitu sih. Gimana? Kan tadi masukannya Mas Ben, daripada beli alat-alat pengukur pH segala macam, paling mudah ya ngorbanin 1 ikan lah ya. Iya sih. Buat ngukur gitu kan. Cuma makanya ketika biar ketahuan udah layak belum gitu kan, ditinggalin ikan-ikan yang lain. Betul. Sebenarnya lebih sederhana kalau aquaponik kayak gitu. Kalau air isi ulang masih perlu dikorbanin juga ikannya. Perlu tetap juga perlu. ya? Tetap perlu, tetap diputar. Tetap perlu. Soalnya wilayah baru, rumah baru buat ikan. Gimana Kak Dini? Masih ada yang mau ditanyain? Oke, iya. Udah Ben, makasih. Kalau ada info paketnya ditunggu ya. Nah, Dini pun di mana? Dini kan di Itali kan? Iya, enggak kebayangnya nanti kalau pulang gitu kan seneng berkebun. Nah, siap. Rencana lah. Siap, Din. Thank you ya, Din. Yuk, ya sama-sama. Makasih, Kak Dini. Yuk. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ajeng dan IP. Sebenarnya mirip-mirip juga, Ben, tentang starter kit. Nah, cuman ini ada pertanyaan tambahan nih. Kalau sekalian dipasangin, lo minta upah berapa, Ben? Atau mungkin... Ini kenapa jadi kayak gini? Ajeng ya pasti nanya ya? Coba deh, Ajeng sama 500.000 udah all in. Ajeng sama IP, silakan ngomong deh. Silakan. Ajeng memang. Ben. Presentasi lo beresin dong, nggak ada nama-namanya. Ini kayak pasir media fieldbed apa-apa, lo cuma kasih gambarnya doang. Ya, lo Jong ya kayak gitu doang. Udah selesai baru. Kan nggak ngerti. Sering banget lah. Gimana cara aku mau belajar? Terus apa? Ben, intinya banyak yang mau belajar, Ben. Gimana? Lo apa punya? Jangan-jangan Ben punya komunitas gitu kan? Oh iya, ada komunitas satu kalau lo mau gabung misalnya. Oh iya, mungkin jangan-jangan Ben punya startup. Katanya pernah dengar tuh ada yang namanya Tani Kota, Ben. Iya dulu. Iya dulu tuh orang-orang yang tertarik ke aquaponik ya. Termasuk si Babol juga tuh. Nggak jalan tuh kan akhirnya karena jarak memisahkan kita. Ya lo belum bajingan lo. Maaf ya Mas. Maksud gue intinya kayak gitu. Emang ada rencana dulu buat. Cuman terkendala sama ya kita takut kemahalan sebenarnya, takut jualnya. Walaupun sebenarnya masih lebih murah dibanding hidroponik dan kebetulan juga jaraknya jauh-jauh kan. Gue juga sibuk sama yang lain juga sibuk sama yang lainnya. Sampai sekarang belum kecapean. Cuma gara-gara pandemik jadi bisa ngomongin kayak gini lagi. Nah itu gimana Ben kalau misalkan ada yang pengen gitu kan satu paket deh full peralatan sampai terpasang gitu. Gimana tuh Ben? Gue nggak tahu budgetnya berapa ya, terus terang. Kalau pakai yang tong gue tadi itu gue nggak tahu, gue belum hitung lagi. Mungkin buat semuanya aja bisa habis 500-600an atau mungkin 700an. Itu barangnya gede gitu kan, lu mau nganter kayak gimana ke rumahnya Ajeng gitu. Jauh pakai Gojek ya kasihan juga gitu kan. Lu Ajengnya ngeselin sampai rumahnya kan, malas juga tukang Gojek ya kasihan. Ya nah, seperti itu masih bisa jadi peluang bisnis tuh buat Mas Ben gitu kan. Terus masa gue muter-muter juga. Gue ada kerjaan juga Bapak. Tapi muka lu kan lebih ngeselin dari muka gue Ben. Oh iya sih, benar juga. Kan tinggal dipasang upah yang tinggi aja, Ben.
itu. Ya kalau gue sih sebenarnya gini, kalau hitungannya kalau ngelihat dari hidroponik itu kalau banding aquaponik ya terus terang aja kalau gue, karena emang gue lebih cenderung ke makanan yang ekosistem yang jalan, yang relatif organik misalnya gitu. Lo bisa jadi organik beneran tuh sayurnya yang lo tanam, kalau lifestyle kita tuh mau organik itu bisa organik, beneran organik gitu, dimana hidroponik misalnya. Lebih mudah, kita nggak capek segala macam ngurus maintenance segala macam, cuma ngurusin banjir apa enggak, sifonya jalan apa enggak, cuma gitu doang kok. Nggak ada ya, semuanya dikendalikan sama alam, natur. Jadi jauh lebih kalau gue ya, lebih menyenangkan aquaponik dari hidroponik. Cuman yang gue lihat kemarin pas gue searching gue nyari kan siapa yang jual aquaponik gitu kan, bisa jadi contoh misalnya kalau ada yang nanyain, nggak nemu terus terang. Yang gue temuin hidroponik semua, dan harganya menurut gue nggak masuk akal. Kadang-kadang ngasih harga 700 hanya cuma gigi-gigi doang, atau 1,5 hanya gigi doang. Sedangkan aquaponik, gue sih pingin banget sebenarnya supaya kampanyenya aquaponik itu bagus, misalnya jual tapi jangan sampai kemahalan lah gitu. Walaupun kalau menurut gue lebih bagus aquaponik, lebih sustainable aquaponik dibanding hidroponik ya kalau gue ya. Aquaponik kan lu nggak perlu atap lagi kan, mau hujan mau gimana juga jalan. Airnya nggak lu buang-buang. Mungkin nggak sih karena lahannya aquaponik tuh nggak sebesar hidroponik, jadi emang biasanya buat konsumsi sendiri, bukan buat dijual-jualin. Kalau lo lihat di Amerika, di Australia itu udah gede-gede Jong. Gede-gede banget. Gede ya, karena dia rasio tanamnya itu jauh lebih gede. Sekarang kalau aquaponik dibanding hidroponik kan lu ngeluarin biaya buat pupuk tuh, pupuk yang bagus ya, dengan amount yang cukup gitu, yang pakai saintis juga kan lo ukur segala macem, itu biayanya gede. Sedangkan kalau aquaponik lo bisa menghasilkan ikan misalnya, lo mau jual ikannya juga bisa lo jual, padahal mestinya olinya dari ikannya bisa lo jual gitu kan, padahal sistemnya sama lo ya, maksudnya bayangkan dengan listrik yang sama misalnya dengan hidroponik gitu kan, lo nggak usah membeli apa-apa kecuali misalnya pakan, bahkan pakannya aja lo bisa buat sendiri gitu loh kalau lo pingin buat, dan itu mudah. Sekarang kan arahnya pada ke arah sana nih teman-teman, ada yang ternak buat namanya black fly soldier, kalau lo pernah tahu tuh, maggot gitu kan, itu cepat cara produksinya. Atau ada ada juga yang pakai duckweed atau azolla, itu benar-benar organik ini, 100% organik, dari pakannya organik yang bisa tumbuh sendiri, bahkan dari internal sistem dari aquaponik sendiri. Nah kalau lo ngeliat sistem komersil yang udah jalan tuh banyak kan di Amerika Utara, Australia gede juga, makanya orang Indonesia biasanya ngarahnya ke Australia tuh. Karena Australia itu kayaknya bagus tumbuhnya, makanya kalau kita kursus Australia itu rata-rata orang-orang pemain aquaponik di sini. Oke, gitu. Berarti sebenarnya aquaponik pun bisa masuk ke skala industri, Ben ya? Bisa, udah dibuktikan kok, udah baik yang ngelakuin gitu. Nih ada sesi tersendiri nanti nih Bung Ben jadi narasumber industri aquaponik nih berarti nih. Ya nggak bisa lah, gue kan hobis. Oh enggak ya? Pak Coba lanjut ke Ziad. Ya. Terima kasih Bang Ben, luar biasa, banyak informatif. Benerin ya presentasinya, makasih. Oh, Ipe mau nanya? Mau nanya itu aja sih. Tadi kan pakai pasirnya pasir Malang ya? Itu sama nggak sih sama pasir yang bisa mudah kita temuin di material gitu? Kan banyak tuh pasir di material sejenis itu, atau emang dia ada jenisnya sendiri gitu, pasir Malang itu? Oke, pasir Malang itu nggak lo temuin di material itu pasirnya buat bangunan kan ya, dan itu kecil, bisa mampet membuat macet lo punya sistem, saking halusnya pasir di material. Tapi lo bisa pakein batu kerikil sebenarnya, batu split yang dijual pokoknya ukurannya kalau udah gede aja, udah sekuku misalnya, itu lo udah bisa tuh sebagai media. Tapi kalau split itu kan nggak bisa nyimpen air, jadi nggak terlalu bagus. Jadi pengembangbiakan dari kalau misalnya air ada bermasalah sama sistem, terus airnya tanamannya nggak dapat air, dia merosot-merosot aja tuh. Misalnya kalau pakai koral gitu kan, dia merosot aja tuh, pakai kerikil merosot aja. Makanya biasanya digabung. Tapi kadang-kadang ntar di bawahnya ada tanah juga tuh ujung-ujungnya. Nah kalau pasir Malang biasanya dipakai oleh penggemar aquascape ya, yang biasa ngedesain akuarium tuh. Nah, makanya kita nemuinya tuh biasanya di toko akuarium, toko ikan. Jadi carinya di toko akuarium gitu ya? Toko akuarium, iya aja. Tapi kalau itu mahal, kalau di tempat gua kan harganya 15.000 buat 3 kilo apa 2 kiloan lah gitu lah ya. Jadi
walaupun relatif murah dibanding orang lain, maksudnya medianya ini loh pasir malang, karena kan dia dari vulkanik dan bisa ngeresep air cukup lama. Jadi itu bagus sebenarnya. Tapi biasanya gua combine tuh sama split di bawahnya atau zeolite. Gitu, Pe. Oh gitu. Oke, Ben. Satu lagi ya, Ben. Itu misalkan kita dari bibit ya, nanamnya kan dari bibit ya, Ben ya. Berarti bibitnya itu tadi ditaruh di pasir itu kan ya? Bisa. Ya, makanya kan? gini, kalau model yang pakai tray, kalau gue ya pribadi, opini gue nih, kalau pakai tray itu biasanya kalau kita sudah cenderungnya buat bisnis, buat komersil. Jadi lo pakai tray, lo pisahin tuh antara pembesaran sama pembibitan sampai sprout gitu. Jadi kalau di tray itu lo taruh satu-satu kan. Jadi ntar kalau dia kurang matahari, kepanjangan apa namanya istilah kutilang bilang kurang matahari aja sehari, dia langsung panjang gitu lo buang. Jadi lo ambil yang bagus-bagus karena emang buat komersil. Sedangkan kalau buat pribadi, makanya kalau yang bed itu, yang fill bed itu yang pakai kerikil, gravel segala macem, kalau gue cenderungnya langsung taruh situ, Pe. Jadi nggak repot, taruh di situ aja sampai besar gitu segala macem. Kecuali bisa aja di situ pembibitan lo lempar di situ, dia dapat matahari lebih langsung bagus tuh. Dari sproutnya langsung kena matahari, jadi nggak bakal kena namanya istilah kutilang. Pasti kena matahari dia, jadi bagus hasilnya. Nanti kalau lo mau pindahin, tadi seperti tadi, udah tumbuh 2 ekor daun, atau 4 ekor gitu, 4 daun gitu, 4 lembar gitu kan, baru lo ambil tuh, lo bersihin akarnya, lo taruh di NFT atau lo taruh di apa yang lainnya, sistem yang lainnya. Seperti itu. Jadi lo nggak perlu beli tray lagi, lo nggak perlu beli namanya rock wool, itu kalau di hidroponik namanya rock wool tuh. Apalagi macam-macam lah. Kalau gue sederhana aja, simple. Satu lagi boleh nggak, Ben? Boleh, Teh. Boleh. Gini nih. Kalau gue kan tinggal di Karawang, kondisi rumah gue itu sepanjang hari kena matahari gitu. Nah itu kira-kira bakalan bermasalah nggak tuh sama si ikannya gitu? Apa emang, kalau tadi kan Ben bilang kan kalau hidroponik dia kan harus ada kayak atap lagi gitu ya di atasnya ya. Nah itu kalau misalkan di lahan yang dia kena sinar matahari sepanjang hari itu gimana tuh gitu? Itu malah sampai bagus. Sore gitu, sampai sore itu kira-kira akan bermasalah nggak, Ben? Biasanya matahari sore itu yang paling simpan main kan, Teh. Cuman kalau gue malah bagus karena kan sebenarnya minimal lu dapat 5 jam tuh matahari, apalagi terutama pagi. Jadi buat tanaman tuh bagus tuh, terutama pagi kena tuh. Dan kalau ikannya sendiri kan tergantung dari ekosistem yang lo buat, dari airnya. Kalau airnya udah cocok di situ, ikannya biasanya kan teduh tuh, lo tutupin sama kecuali kalau lo pisah ya. Tapi kalau kecenderungannya sih nggak terlalu inilah. Kalau apalagi kalau ikannya lo tanam nila gitu kan, nggak terlalu rentan sama kematian misalnya segala macam seperti itu. Malah bagus, Pe. Jarang-jarang misalnya ada matahari full gitu kan, jarang. Cuman mungkin nanti lo lihat dari bibitnya. Ada bibit yang misalnya mesti dikasih sedi gitu loh, kasih namanya paranet. Ada juga yang kena matahari langsung seneng banget, bahagia gitu. Beda-beda. Gitu tuh. Kalau kayak gurame gitu dia cocok nggak sih, Ben? Cocok gimana? Cocok aja lah. Kuat gitu, maksudnya di bisa tahan gitu ya dari mulai bibit gitu. Bisa ya? cuman gurame lama, Teh. Kalau gurame lama. Gitu. Lama dan dia nggak bisa padat, nggak bisa banyak. Oh gitu, nggak bisa banyak ya? Lama, dia nggak sabar lo, kadang-kadang kesel ntar lo bocorin lagi, takutnya. Jangan emosi ya, Teh. Oke deh, Ben. Thanks ya, Ben. Sami-sami. Oke, makasih, Ben. Nih sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ben. Ini ada sedikit, ya mungkin sedikit ngerangkum pertanyaan-pertanyaan yang udah ada gitu kan. Kira-kira kalau mau ngebangun, itu barang-barangnya kita belanja di mana aja sih, Ben? Oke. Bisa belanja di mana aja? Apa ada harus lewat toko khusus atau mungkin bisa ketemu di material, ketemu di toko ikan hias gitu? Gimana, Ben? Ya sebenarnya ada kalau yang standar ya, standar tanpa Windows tadi kayak gue itu nggak buat Windows. Cuma 3 tempat doang. Lo nyari barel gitu, misalnya lo nyari barel atau nyari RBC tank, tinggal lo nyari ke barang-barang biasanya barang-barang kayak Madura gitu ya, ikan kayu, biasanya ada tuh jual tong tuh bekas. Lo bisa juga beli yang baru, cuman beli yang baru harganya bisa sampai 2 jutaan, 2,5 juta gitu kan, mahal.
Di second bisa sampai 1,2 atau mungkin kalau lo tawar-tawar bisa 800 kali ya, gue nggak tahu lah. Kalau belinya banyak bisa 800-an. Kalau barel Berarti tuh ke Madura. Terus? Iya ke Madura. Terus yang pasti ke material lah. Material udah jelas kan, lo butuh pipa berapa segala macam itu udah jelas, mudah. Terus ya udah, lo kalau material sekalian mau beli sama apa, lo bisa beli semua segala macam lem. Kalau mau pakai split lo bisa juga pakai split kalau pakai split. Tapi kalau lo mau pakai pasir malang ya lo mau ke toko apa? Hias. Kalau Oke. Oke. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari ini nih, idola kita Bung Ziad. Nah, silakan idola kita Bung Ziad. Sambil tiduran ya? Kita mau lihat nih posenya Bung Ziad, kira-kira siang ini berpose seperti apa sih? Mana nih? Tidur kali dia. Udah. Skip. Hah? Ada. Dengar belum nih? Udah. Videonya mana? Iya, ini jangan gelap mulu sih, lo ngapain sih? Videonya mana? Kok nggak ada videonya? Masa nggak ada? Nggak kelihatan. Udah biarin mungkin suaranya lah. Oh iya, udah. Sip, lanjut. Loh, kok di mute lagi? Gimana ini? Udah. Ngomong sih. Nah, itu berkaitan dengan inilah, dengan pompa air. Karena ini kan modelnya kan memanfaatkan sirkulasi air. Nah, itu istilahnya gimana cara menghitung istilahnya debit air yang dibutuhkan dengan luasan media tanam yang lu buat dengan debit air yang kita butuhkan gitu loh. Nah, itu kan berkaitan dengan kapasitas pompa air yang kita butuhkan yang seperti apa yang kita butuh. Satu, yang kedua itu gue dulu pernah nyoba hidroponik gitu kan. Kira-kira udah sprout kira-kira 2-3 cm. Ternyata kan di rumah tuh banyak tikus gitu. Nah itu langsung diacak-acak, kebanyakan diacak-acak gitu. Dihancurin sih enggak gitu. Nah itu kira-kira menurut Ben tuh pengalaman lu pernah nggak ngalamin seperti itu menghadapi hama tikus gitu? Ya sementara itu. Iya itu aja. Cukup. Baiklah Kak. Jadi kalau masalah air itu, ya kan lo bisa lihat, misalnya kalau yang barel tadi ya, barel itu kalau full itu kan 200 literan air, volumenya. Tapi kan kita pakai setengahnya paling ya, jadi paling berapa ya, 100 atau 80. Sedangkan kalau kita ngelihat, masih aja tiduran lu sih. Biasa aja napa? Iya Pak, baik. Lo lihat mesin nih, misalnya lo lihat pump air, lo ngelihat di situ ada tuh pas itu kapasitasnya 2000 liter. Kalau nggak salah paling kecil 2000 liter deh. Yang buat ya, ada sih, ada 1200, 1600 ada. Iya. Oh itu apa ketinggian apa air ya? Debit air per debit air. Per jam. Itu. Jadi kan kalau kayak gitu kan masih ini kan. Taruh yang paling kecil berapa? 1200 ya. Ya kan masih masuk dong kalau yang tong tadi dong. Ya kan? Tongnya masih masuk sebenarnya. Buat 2 jam diputer sirkulasi itu buat aquaponik masih masuk apa? Requirement jadinya. Gitu. Cuman terus akhirnya dipikirin ketinggian pompa itu mendorong kan. Kalau ketinggiannya dengan 1200 kapasitas 1200, ketinggiannya berapa yang dia sanggup? Jangan cuma 1 meter doang. Nah, kalau 1 meter, sanggup nggak dia misalnya ngeluarin outputnya airnya itu ke grow bed misalnya. Kalau pakai, kita membayangkan konsep yang media fill tadi yang gue buat yang tong ya. Sanggup nggak dia buat keluar gitu ngedorong? Gitu aja. Cuman kalau menurut gue sih kalau 1200 masih sanggup, karena itu kan tingginya paling cuma 80 gue. Masih bisa sebenarnya harusnya. Tapi gue belum cobain, belum tahu itu. Terus yang masalah tikus, ya itu hama. Semua orang ngadepin sih emang. Mau aquaponik terutama yang hama. Gue pernah ngadepin juga. Gue pernah sampai katanya gosipnya buah bintaro itu bisa ngusir tikus. Gue taruh tuh bintaro baik banget. Tikusnya tetap aja datang. Emang didemen. Gue terus terang belum tahu bagaimana mau ngadepin tikus. Apakah kita mesti nungguin hanya buat bayem gitu kan? Tapi emang tikus demen banget sama aquaponik. Gue nggak tahu. Mungkin nenek moyangnya juga belajar aquaponik zaman dulu. Jadi pas ketika tahu kita buat aquaponik, dia datang gitu loh. Tapi itu emang hama yang emang kurang ajar. Tapi buat posisi-posisi tertentu ya. Cuman kalau lo naruh di balkon misalnya ya nggak ada tikus lah. Paling anak lo ngacak-ngacakin gitu kan. Dia nggak suka sama ibunya bapaknya dia acak-acakin di aquaponik. Tikus mah enggak. Cuma kalau di bawah deket got apalagi sampai kayak gue buat itu samperin sama tikus sama teman-temannya. Dan gue nggak berhasil terus terang. Gue belum menemukan. Gue kasih racun tikus 1 mati. Besoknya datang teman-temannya ngobrolin kan.
caranya gimana nih? Udah tahu caranya sih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, aku nyerah deh. Emang pinter tuh 31. Jadi gue nggak tahu kalau buat yang tikus itu. Mohon maaf. Oh gitu. Ya Gitu wes lah. Gimana Bung Ziyad? Ini pertanyaan intinya belum dijawab sih sama Ben. Itu dari kapasitas air kayak gitu, kemudian hitung-hitungannya gimana Ben itu? Oh ya itu tadi. Yang diminta kan, yang diminta hitung-hitungannya sebenarnya. Iya. Oh, dijelasin pakai angka gitu loh. Dijelasin pakai angka. Kan gua kan anak fisip Bapak, pakai angka, bajingur. Gimana Bung Ziyad? Dari itu aja, dari pompanya sih, gitu. Udah minimal 1.200 liter, lo punya fish tank cuman 800, udah pasti kepake, gitu, udah pasti bisa. Cuman sekarang modelnya ketinggiannya, lo lihat lagi ketinggiannya. Ketinggian dari sistem lo itu makanya lo ukur dari bawah sampai atas itu sampai output airnya itu apakah nggak kejawab juga kan hitung-hitungannya? Udahin aja kali ya? Iya udahin kira-kira aja itu, kira-kira aja. Udah ada, please Bol. Udahin aja Bol, nih kayaknya si Ziyad kayaknya mancing emosi gue aja. Lanjut yang lain. Oke, thank you Bang Ziyad. Ini masih ada dua penanya lagi nih. Satu dari Yusuf Yudhistira. Ini Yudhis ya? Yudhis HI bukan? Apa ADM? Sama Tito ya? Sama ini sedikit tambahan, kita juga kebetulan panitia juga bikin survei kecil-kecilan. Ada guest. Mau ditampilin Paman surveinya? Halo. Paman. Halo. Udah kelihatan belum sih surveinya? Hah? Udah kelihatan belum? Udah. Nah. Itu. Akan dibacakan. Kita tadi sambil ngobrol-ngobrol kita coba tanya ke teman-teman gitu kan soal obrolan hari ini, sharing dari Ben berguna apa enggak. Puji Tuhan alhamdulillah 65% bilang berguna. Ya, ada 3% yang bilang nggak berguna, tapi 33% bilang yang penting lucu. Ya memang tujuannya kita menyenangkan orang sih gitu. Ben juga, gue yakin tujuannya Ben juga bikin orang ketawa sih ya, bukan bikin orang pinter ya. Mohon dikoreksi. Iya, Bal. Lo moderator, gue nyerah. Ntar kita ribut habis ini, boleh? Siap. Kemudian habis sharing ini kira-kira tertarik nggak buat coba aquaponik gitu. Ada 45% yang bilang tertarik sama aquaponik, yang 5% bilang tertarik ternak ikan. Terus yang lebih banyak malah 50% tertarik kegantengan Ben. Luar biasa. Ternyata cowok semua, pasti ini cowok semua. Gue tahu orang-orangnya kayaknya nih. Buat rusuh doang kerjanya. Tapi emang ganteng sih masalahnya, susah juga. Ternyata mitos ketampanan memudar itu nggak berlaku buat Ben ternyata, saudara-saudara. Alhamdulillah. Masalah gue dari TK ada kayak gitu, gue memang susah. Iya. Mau ngaku gimana. Ini untuk selanjutnya, Bung Yusuf Yudhistira, silakan di-unmute kalau mau bertanya, silakan. Halo? Bung Yusuf Yudhistira, mana nih? Bentar ya, gue nyari colokan dulu ya, ini kayaknya baterainya habis nih HP itu. Ayo cepetan nih, gue sebagai moderator, Ben narasumbernya udah mulai cari-cari alasan nih. Bahaya nih kalau narasumber udah mulai Ben mulai cari-cari alasan. Bisa tahu-tahu hilang sendiri. Paman bisa tolong diambil Yusuf Yudhistira? Iya, tapi nggak tahu nggak. Oh nggak ngerespon ya? Iya nggak respon. Nggak ngerespon kayaknya. Iya. Oh. Gitu. Iya, kayaknya terakhir dari dia sih, Babol, Tito nggak jadi nanya, takut katanya dia. Tito iya katanya mau nanya hitung-hitungan juga, cuma pasti nggak kejawab juga sama kayak Zia tadi kan nanya hitung-hitungan. Kayaknya yang pertanyaan soal hitung-hitungan tuh udah nyerah deh sama Ben. Katanya jadi tuh, Bol. Tito jadi nanya katanya kalau misalnya Yusuf ada. Silakan deh kalau itu, Tito. Oh ya udah, silakan Om Tito. Wah, mana? Tito. Orang Afrika nih. Yuk, tuh. Ayo udah gelap banget tuh. Yuk, cocok banget. Tuh, lu udah hitam aja tuh di Afrika belum berapa hari. Udah nggak ada kabarnya. Wih, pakai jas. Wih, Tito, apa yang terjadi dengan kau? Cocok banget Afrika cocok kan, Ben? Cocok banget. Nila bahkan bagus di Afrika nilainya, gede-gede. Itu rumah lu di Afrika udah bagus-bagus tuh kelihatan belakangnya. Ben, gue mau nanya satu, Ben. Apa namanya? Lu udah monetize belum sih? Keahlian lu ini?
Enggak lah. Monetas gimana orang gue nggak usah di sini kok. Belum di sini. Maksud gue ini kan keahlian yang lu nggak pelajarin di akademis tapi lu by daily life gitu maksud gue. Nah, gue ini administrasi perikanan loh Visip UI. Anjing goblok. Maksud gue lu ada rencana membesarkan usaha ini nggak? Karena di bayangan gue kan, nggak tau gue pribadi, nggak tau teman-teman lain kan punya katakanlah rencana. Siapapun teman yang punya rencana usaha, butuh modal, kita siap untuk gue sendiri katakanlah masih gue dulu. Gue siap untuk ikutan modal, padahal gue nggak punya skill di situ. Lu kan punya skill nih, lu ada rencana untuk membesarkan itu nggak? Ya jadi perusahaan, jadi CV, jadi apa kayak? Gue udah dapet investor lo Ben. Gila, dari Afrika Pak. Yang penting kan investor Ben. Iya, Tito loh kalian lah. Dulu gue pernah ini. Gue pernah tertarik ini tuh lu pernah dengar itu nggak yang orang nanam kangkung tuh dapat 99 juta ya per bulan gue hasil kangkung doang. Iya. Nah. Itulah, tapi lahannya kan gede terbuka tuh. Emang gue terus terang waktu itu pernah pengen nyoba tuh sama si Om Tik gitu kan. Masih Tigor kita mencoba untuk nyari lahan yang kebuka, cuman ini susah. Karena kita emang lagi sibuk waktu masing-masing dengan kerjaan masing-masing juga kan. Ada juga teman-teman yang nawarin misalnya buat ngerjain itu juga ada gitu. Tapi ya saya lagi sibuk. Memang sih udah ada beberapa teman-teman yang mulai aquaponik mulai bisnis aquaponik ini karena ngelihat uangnya kan untuk di monetizing lebih ke skala minimal apa yang lo jual tuh bakal kebeli gitu kan. Kalau contohnya misalnya kangkung, kalau Jakarta sih kangkung sebenarnya masih bisa kebeli kan ya. Lo produksi berapapun aja masih keserap sebenarnya di pasar tradisional. Karena masih orang banyak yang butuh kangkung. Apalagi kalau lo wrapping gitu kan, pakai farm lo gitu kan, pakai aquaponik, nilainya mungkin lebih atau gimana. Apalagi sekarang udah banyak aplikasi yang fresh product gitu kan, bisa juga sih sebenarnya. Cuman terus terang waktu itu teman-teman juga udah ada yang nanyain, ada yang ngajak kolaborasi. Cuman waktu gua belum memungkinkan. Karena? Ya karena gue masih sibuk di hatinya lagi kan usaha gue yang emang usaha gue gitu, maksud gue dari emang gue pengen besarin aja. Kalau ini eksportir gula ya? Ya gitulah, gue belum kepikiran. Tapi emang kepikiran juga sih. Cuma gue takutnya waktu gue nggak ada malah mengakibatkan malah terbengkalai. Jadi gue lebih seneng mungkin kalau buat starter kit doang sih masih gampang kali ya. Kalau starter kitnya masih bisa lah ya, karena kan nggak makan banyak waktu juga kan. Kalau starter kit, cuman kalau buat mulai ke skala industri itu pasti pusingnya bukan main. Karena kan sistemnya bakal ngembang. Gitu Tok. Kalau ada kabar-kabarin lah Ben. Ya Tok, lu mau buat di Afrika Tok? Ngapain buat di sini? Siapa tahu pasar kangkung sana bagus Tok. Satu lagi Ben, terakhir Ben. Lu kan berhasil nih numbuhin ikan, numbuhin tanaman-tanaman di aquaponik itu. Tapi lu kok gagal ya numbuhin rambut lu? Karena kegantengan gue emang dari rambut, ketiadaan rambut Tok. Kan lo tahu dari dulu, dari zaman kuliah. Iya nggak sih? Karena lo lihat dari pooling tadi kan udah berhasil. Lo gimana sih pertanyaan lu cakep banget menurut gue. Itu gue yang jawab salah satunya itu Ben, ganteng Ben. Jadi 50% lo doang tadi? Satu gue. Oke, thank you. Thank you bro. Oke, thank you Om Tito. Ini masih Yusuf Yudhistira, Evi Bulbul katanya. Evi Bulbul masih mau nanya atau gimana? Boleh di-unmute kali, Paman. Siapa? Yusuf Yudhistira itu. Oke. Masih tetap mau nanya atau gimana? Nggak ada tanggapan ya? Nggak respon. Nggak respon. Oke, kalau nggak respon paling Ben, sedikit Ben. Dari tadi kan terlalu banyak dari pemaparan lo tuh banyak teori-teori yang buat kita kebanyakan dari kita tuh baru gitu loh. Nah, tolong dong di-sharing lo mulai aquaponik ini gimana gitu loh. Terus maksudnya hambatannya apa aja, apakah waktu, apakah niat, apakah modal, apa gimana gitu. Terus kayak tadi Ziad sempat nemuin tikus kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau dari yang lo alamin sendiri gimana Ben? Kalau gue sih niat sebenarnya dari awal deh, tolong cerita dari awal deh. Iya dari awal kalau gue sih emang niatnya emang berdikari ya. Gue emang tertarik sama konsep berdikari, gue tertarik sama konsep yang marhain gitu kan. Minimal lo bisa
mencakupi diri lo sendiri. Sampai gue miara lebah, bayangin gue miara lebah stingless itu di rumah. Contoh-contoh gitu, gue suka budidaya sih emang. Tantangannya yang pertama ya waktu. Kalau gue kadang-kadang waktu, dana juga kadang-kadang karena gue suka yang kompleks. Jadi bukannya buat yang sederhana, gue malah ngincer dari yang kompleks dulu gitu kan. Gue cuman nyari literatur, baca, langsung gue yang kompleks, bukan yang sederhana. Malah akhirnya yang sederhana itu malah senangnya pas ketika belakangan. Ketika kompleksnya udah gue alamin, gue ngerasa enakan sederhana lah gitu kan. Pakai yang gravel tadi itu kan lebih sederhana. Karena intinya semuanya pakai ke situ juga. Dan kedua tuh kadang-kadang niat pas lu udah punya niat, lu punya alat segala macem, lu harinya nggak mood gitu loh buat lu ngebor segala macam, motong-motong, plakluk-plakluk kayak orang gila gitu kan seharian. Kadang-kadang itu membuat itu juga males. Ya seperti itu sih, Bol. Sama aja kayak sama yang lainnya sih. Kalau kayak gitu. Gimana? Ya nggak? Terus ketika udah berjalan gitu, berapa lama misalkan dari inisiasinya, apa istilahnya kan tadi lo beli bibit gitu, terus kultur airnya itu perlu waktu supaya itu bisa subsisten, berjalan otomatis kayak gitu-gitu, jalan sendiri tanpa perlu di maintenance. Maintenance-nya itu gimana, Ben? Tanpa di awal. Kalau tanpa perlu di maintenance itu sebenarnya kurang tepat. Lo mesti maintenance karena lo mesti ngeliat apakah misalnya apakah ikannya terganggu atmosfernya, apakah ada clogging misalnya, apakah ikan lo kebanyakan misalnya jadi tanaman lo kedikitan, jadi kan beracun juga tuh ke ikannya kan. Lalu harus tambahin lagi agrobetnya segala macam, lo tambahin NFT-nya segala macam. Seperti itu, Bol. Jadi emang ada bedanya maintenance di awal sama maintenance ketika sistemnya udah berjalan, Ben? Ya, beda lah. Nah, kalau sistem di jalan kan lo udah tahu sebenarnya celah-celahnya di mana misalnya. Lo tahu cloggingnya di mana, lo tahu nyamuknya di mana gitu kan. Lo tahu masalahnya di mana, ikannya udah tahu rasionya berapa misalnya. Ikan lo di awal maintenance di awal itu seberapa rumit, Ben? Ya karena gue mulainya dari kompleks masalahnya, karena gue pakai filter biologi sendiri, pakai filter mekanikal sendiri, itu kan ribet tuh. Gue mulai dari situ dulu tuh, jadi ribetnya di situ tuh, gue ngalamin bocor, salah ngebor lah, bornya harusnya di tengah, gue bornya di bawah. Jadi ketika misalnya mati lampu, tiba-tiba blesak semua ikannya sampai mampus gitu kan, sampai airnya hilang semua tuh, salah posisi kan. Seperti itu yang gue pelajarin sih. Akhirnya sampai gue menemukan kalau nggak cocok, gue lebih cocok ke media fill bed karena itu yang less sebenarnya, less maintenance. Asal sifon lo jalan ya udah, alhamdulillah. Tapi buat tingkatan hobi ya, kan lo bisa tuh satu kali satu bisa lo kerjain di rumah. Cuman sekarang yang gue lihat, bahkan buat yang skala industri pun, skala komersil pun, mereka memanfaatkan media fill bed juga di salah satu sistemnya. Jadi nggak dinafikan, mereka pakai tuh salah satunya untuk memperkaya nutrisi kayaknya. Jadi dengan hasil itu dia menghasilkan hasil misalnya rafnya itu lebih banyak tanamannya, cropnya lebih banyak hasilnya, airnya lebih bersih. Bahkan gue lihat sampai ada yang merah gitu kan airnya, sampai bagus banget gitu loh. Jadi gue percaya sih kalau media fill bed itu memberikan banyak manfaat buat aquaponik. Selain bisa hanya itu aja lo bisa jalan, tapi dengan itu lo memperkaya sistem lo. Gitu, Bol. Oke. Ya, dari teman-teman masih ada yang mau pertanyakan atau ini mungkin di-unmute all aja kali semua ya, biar dibuka. Nih Ziad katanya mau nanya lagi nih. Silakan Bung Ziad kalau mau nanya lagi. Ya lu jangan nanya mulu ya, yang lainnya belum. Apa sih? Ayah mana ya? Aduh. Ini udah jam 3 kurang 5. Ya, iya, Ben. Kita... Ben, satu lagi, Ben. Oh, silakan. Biasanya media tanam itu ada titik jenuhnya enggak kira-kira? Sampai berapa kali, berapa lama gitu loh? Ya lo harus ganti dengan media yang baru gitu. Setahu gue media tanam itu nggak ada masa jenuhnya ya. Karena kan dia cuma untuk tempat untuk kalau kita ngomongin media tanam yang gravel ya, itu untuk tempat berkembang biaknya bakteri, untuk apa? Itu bisa lo pakai lagi, bisa lo cuci lagi sebenarnya. Tapi kalau lo cuci kan lo menghilangkan bakteri itu kan. Tapi memang ada beberapa, emang ada sih yang akhirnya dibersihkan karena kan di bawahnya pasti akan selap tuh, ada lumpur kan. Emang itu otomatis lah, apalagi kita yang tropis ya. Debu angin kayak gini kan pasti bawa apa? Partikel debu kan, pasti bertahun-tahun dalamnya pasti tetap ada lumpur, ada cacing segala macam. Nah ada juga itu emang padahal tuh kaya loh hasilnya dari itu kaya, makanya aquaponik tuh enaknya kayak gitu. Itu media tanamnya nggak lo ganti, tetap aja itu tuh lo pakai. Ada juga yang gara-gara clogging gitu, jadi lo maintenance lo bersihin.
Kalau menurut itu gue nggak pernah ngeliat yang ganti ya, bener-bener rugi lah ganti. Gitu sih. Gimana sih? Ya udah sih, cuma itu aja. Pakai sekam berarti bisa ya, sekam bakar ya. Cocok nggak kira-kira buat aquaponik? Gue pernah pakai sekam bakar. Masalahnya sekam bakar terlalu enteng bro. Jadi ketika sistemnya itu sirkulasi jalan, ada kecenderungan dia bisa ikut dan clogging sistem. Apalagi kalau pakai pipa-pipa kecil ya, irigasi segala macam mampet, wah berabe lagi lu masalahnya. Gue pernah nyoba, karena itu kan ringan dan murah, mudah nyerap gitu loh. Mudah nyerap iya emang tahu, tapi akhirnya gue nggak mau pakai lagi karena terlalu ringan, terlalu berbahaya kayak malah ke bawah kemana-mana. Menurut gue sih split itu udah split, pasir malang, itu udah bagus menurut gue, udah paling keren lah. Tapi kalau di awal-awal gitu, itu perlu dipupuk nggak kira-kira? Enggak perlu dipupuk. Awal penanaman nggak perlu ya, langsung aja ya. Iya, tapi kalau lo mau nambah pupuk organik mungkin ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga sih. Tapi kalau buat apa dipupuk, orang kan bakal ngasinin pupuk gitu loh. Tapi ya itu buat apa? Untuk bibit di awal aja sih maksudnya. Nggak perlu, karena kan bibit di awal itu mereka kan buat nyemai. Kalau lo nyemai sesuatu itu, lo nggak butuh pupuk. Kalau lo model pakai tray, jarang kan orang pupuk, biasanya kan cuma air doang, media yang lembab kan ya, maksudnya nggak basah, lembab aja. Hanya untuk munculin daun pertama atau akar kan. Setelah itu baru lo pindahin ke media yang ada nutrisinya. Nah asumsinya kan itu sebenarnya kan aquaponik itu berjalan ketika ikannya lo cemplungin di situ tuh. Hari pertama udah jalan tuh, langsung muter, itu udah mulai tuh namanya sirkulasi hari pertama. Nah, kita berharap dengan siklus hari pertama, apalagi kalau ikan lo rasionya lumayan banyak misalnya. Atau misalnya kalau lo malah pakai ikan lele yang jelas-jelas banyak menghasilkan amonia misalnya gitu kan. Itu lebih cepat pasti menghasilkan nitratnya, asumsinya ya. Seperti itu. Tapi emang lele yang lebih cepat kan, lu pegang berlendir kan. Tuh. Jadi kalau menurut gue sih nggak usah pakai pupuk lah. Buat apa juga. Oh, oke. Gitu, Say. Gimana, Say? Ya udah lah, cukup lah. Pulang lah, Ben. Pulang. Iya, ini selesai apa ya? Oke, semuanya. Ini kayaknya kita udah jam 3 nih. Guna menghindari temen ada yang mules, enak gitu kan. Kelamaan ngeliatin band, muntah-muntah. Kasihan ya. Entah kegantengan malah turun lagi, polling kedua. Takutnya malah polling apa. Jangan sampai. Iya, takutnya hasil polling malah turun gitu kan. Iya, itu gue takutan itu dong, Bang. Elektabilitas lo jadi merendah gitu kan. Gitu. Ya, gue coba summarize aja. Basically, aquaponik itu kan berhubung narasumbernya malah yang tipenya pengen yang kompleks gitu ya. Jadi ya kita jadi ngebayangin yang kompleks sendiri sih gitu loh. Tapi sebenarnya bisa dibangun dalam sistem yang lumayan simple kan, Ben ya? Banget, bisa banget. Dengan space, dengan ruang 1x1 pun sebenarnya bisa. Yang dipersyaratkan cuma matahari selama 5 jam, terutama di pagi hari ya. Ya itu pun gunanya buat karena ada tanaman di situ yang butuh matahari ya. Daun hijau kayak gitu-gitu. Kemudian nutrisi buat tanaman itu sendiri didapat dari dari aquacultur ya, ikan yang sebenarnya bisa dikonsumsi juga, jadi bahan konsumsi juga, entah itu lele, nila, dan terutama nila yang paling kuat. Rekomendasinya Ben nila ya, yang paling kuat. Kemudian ya itu dari waste-nya ikan-ikan tersebut jadi nutrisi buat tanaman, dan itu berputar menjadi ekosistem sendiri yang bisa dikatakan keberlangsungan ekosistemnya tinggi ya, sustainable ya. Jadi selama ikannya ada, selama ikannya sehat, tanamannya pun akan sehat, dan selama tanamannya sehat, kita bisa panen berkali-kali gitu ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa dicoba di summarize adalah ya sebenarnya di tingkat rumah tangga kita bisa ngebangun ya, cuma mungkin tantangannya adalah gimana ngebuatnya dengan ukuran-ukuran kadar normalitas air, entah itu pH, kalsium, segala macam itu yang perlu kita perhatikan ya. Cara paling sederhana dari Ben adalah tadi mengorbankan 1 ekor ikan gitu, buat menguji seberapa sehat kan air itu sebagai tempat hidupnya ikan. Kemudian ketika sudah dianggap sehat, dia bisa dimasukin ikan.
kemudian ya dengan adanya ikan di dalam air itu bisa jadi amoniak sebagai sumber nutrisi yang dirubah dari nitrat jadi nitrat sebagai nutrisi tanaman ya Ben ya. Betul. Bukan begitu Ben? Bener. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Enggak, bener. Kayaknya gue cocok jadi moderator nih. Hah? Enggak Pak, maaf Pak. Enggak apa-apa. Enggak, biar cepet. Maksud gue biar cepet ini lu ngomong mulu. Oh ya udah biar cepet. Iya, ya kan gue coba men-summarize Ben karena benar, summarize benar. Judulnya kan gue moderator. Oh iya, maaf Pak. Masih kebawa emosi soalnya gue. Gue sedikit pura-pura ada kontribusinya dikit gitu loh. Gue kesel ngeliat si Ziad kenapa ya sambil tiduran gitu, enak banget sih kayaknya. Enak banget tidur kayak gitu. Oke, summary-nya mungkin kayak gitu ya teman-teman. Ini sok-sok serius dikit. Jadi kalau dari teman-teman ada yang butuh informasi lebih jauh soal aquaponik, ada Bung Ben. Cuma mohon bersiap-siap aja kalau Mas Ben ini agak kompleks katanya kan. Ngebangun sistemnya yang pengennya yang kompleks. Jadi kalau di request mau dong sistem yang lebih simpel ya bisa jadi dia nggak mau tuh, gengsi katanya kalau simpel-simpel. Kemudian berapa Ben hitung-hitungannya? Wah, jangan minta hitung-hitungan lah ke Mas Ben lah ya. Gitu, minta hitung-hitungannya ke toko materialnya aja, dicek ke bon-bon material. Gitu. Dari teman-teman mungkin sementara obrolan kita siang ini soal aquaponik bisa kita ganti dengan apa ya istilahnya ya forum santai aja lah ya. Kita buka unmute all aja kali. Kalau ada teman-teman lain yang mau ngobrol sama Ben di luar aquaponik, terserah mau nanyain rambutnya yang belum tumbuh kah atau itu aquaponik yang di dagunya itu warna hitam itu sayuran apa, kita silakan aja, kita unmute all aja semuanya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah di unmute all, silakan unmute masing-masing. Thank you semuanya, thank you. Tolong unmute gue dong. Udah bisa masuk. Gimana sih? Babel mungkin ngasih tahu tentang minggu depan gimana? Oh iya, sorry. Buat teman-teman yang masih ada di sini, minggu depan juga kita masih ada satu sesi soal pariwisata di new normal ini gitu kan, dengan narasumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia satu, Kang Cecep, kemudian ada juga narasumber yang kita mau lihat perbandingan kondisi new normal di luar itu seperti apa sih, terutama terkait dengan pariwisata. Kita kebetulan dapat narasumber dari Rusia, Kakak Minar, gitu. Kemudian sebagai moderator adalah Kak Tria dari KOM. Gitu. Jadi ya minggu depan kalau misalkan teman-teman mau tahu soal gimana sih pariwisata Indonesia di era new normal ini, Sabtu depan bisa gabung lagi. Kemudian kondisi di luar itu kayak gimana sih buat benchmarking kita buat berturism di era new normal. Silakan gabung Sabtu depan jam 1, jam yang sama bersama kami gitu kan. Moderatornya Kak Tria. Ada pertanyaan teman-teman soal sesi minggu depan? Ada ya? Nggak ada yang nanya nih? Udah capek. Udah. Capek. Beneran. Udah bosen kayaknya sama Ben. Iya. Dengerin Ben ngomong aja capek. Betul, sama. Ya, jangan kita tutup dengan foto lagi, foto bareng yuk. Oh, boleh. Teman-teman yang masih ada di sini, tolong video dong. No, pada gue cek banget semua itu. Silakan yang mau moto siapa? Asik kakek babanya, kakek baba. Gue pengen gaya aja sih. Dasar. Siapa nih? Ranggawan. Oke. Tunggu. One. Screenshot. Cheese. Oke. Iya. Udah enggak? Banyak. Thank you, bro. Erika nggak ada screenshot. Igor di mana itu? Handphone bukan screenshot ya? Igor bling-bling gitu. Igor. Oh. Apa? Pikir screenshot. Udah screenshot deh. Dari gue screenshot deh. Kurang aku ya. Dari Babol. Silakan babanya, Bol. Gue yang screenshot ya. Satu. Tunggu sebentar. Sorry. Gua tadi PowerPoint. Bentar ya. Sebentar. Ben.
Dah, yuk kita screenshot. Tunggu. Kok ininya nggak hilang? Kan lama sih ya, ayo 3, 2, 1, print screen. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kalau masih mau bertahan di sini sekitar 10 menit lagi ini akan ditutup. Kalau masih mau say hi, silakan juga. Saya sebagai hostnya mohon pamit. Tony, ada yang mau disampaikan? Silakan. Nggak ada kok, langsung aja. Makasih teman-teman semua. Makasih Ben, makasih Bambang. Makasih semuanya. Makasih semuanya teman-teman. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa hadir. Ben, jangan keluar dulu Ben. Itu Ali mau ngomong tuh sama Banu. Ali sama Banu mau ngomong. Jangan keluar dulu. Lama banget. Ya, si Ali ngerusak doang nih. Itu Udin tuh keluar dong. Siapa? Udin. Baik semua. Gue mau pipis lo. Tahan gue. Bye.